Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye meninggalkan kantong spasi kemudian berbalik untuk pergi. Qi Xiaodi berdiri di dalam kuil yang compang camping dengan berpura-pura tanpa bisa mengucapkan kata pun. Dia merasa sangat sedih. Meskipun Lion's Roar Country tidak sebanding dengan sekte besar atau kerajaan kuno, ia masih memiliki kekuatan tersembunyi dan jauh lebih kuat dari negara kecil biasa. Sebagai putri dan putri emas yang dipuja oleh surga, Qi Xiaodi selalu dimanjakan oleh orang lain. Hari ini, dia datang dengan Li Qiye ke daerah terpencil ini sebagai pelayan. Ini sudah satu hal, dan sekarang dia bahkan harus melakukan pekerjaan kotor dan melelahkan ini juga. Dia belum pernah melakukan tugas kasar seperti sebelumnya, tapi hari ini, dia melakukan tugas ini seperti pelayan biasa di dunia sekuler. Qi Xiaodi butuh waktu lama sekali sebelum akhirnya mengambil kantong spasial Li Qiye dan mulai membersihkan. Meskipun dia adalah seorang bangsawan kerajaan, itu masih merupakan tantangan besar baginya karena ini adalah pertama kalinya dia melakukan tugas-tugas kasar ini, membersihkan lantai dan dinding, kemudian merawat gulma. Qi Xiaodi melakukan pekerjaan yang cukup berantakan karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan yang mengakibatkan adegan konyol. Meskipun demikian, Qi Xiaodi diam-diam melakukan pekerjaannya. Meskipun dia merasa dirugikan dan sedih, dia terus melakukan pekerjaan kotor ini yang terbukti menjadi tantangan baginya. Dia marah dan dia tidak tahu apakah dia marah pada dirinya sendiri atau Li Qiye. Singkatnya, Qi Xiaodi tidak akan pernah melakukan hal seperti itu di masa lalu, dan diri sebelumnya akan sangat terkejut melihat dia melakukan ini di masa sekarang. Qi Xiaodi dengan sabar menanggung temperamen panasnya dengan kesedihan di dalam hatinya. Akhirnya, dia berhasil membersihkan kuil. Setelah meninggalkan kuil ilahi leluhur, Li Qiye berjalan-jalan di sekitar area untuk menatap pegunungan yang berputar di depan. Gunung-gunung ini seperti gelombang yang mencapai jauh ke awan tinggi. Ada juga lembah-lembah dengan kedalaman yang tak terlihat, dipenuhi dengan bahaya yang tak terduga, tontonan yang sangat luar biasa. Li Qiye perlahan berjalan maju, meskipun mereka tampaknya berada di tengah-tengah. Setelah melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa gunung-gunung ini berjarak beberapa puluh mil jauhnya. Li Qiye akhirnya mencapai area yang berlawanan dengan kuil. Ini adalah puncak kecil, dibandingkan dengan gunung-gunung tinggi dan sungai-sungai besar sebelum itu benar-benar tidak penting dan hampir tidak menarik perhatian. Namun, ada kuil Dao dengan hanya 5 kamar di atas puncak kecil ini. Itu memiliki ubin hijau dan dinding abu-abu dan orang tidak tahu berapa lama itu dibangun. Ubin hijau telah menjadi abu-abu dari akumulasi debu dengan gulma yang membentang. Namun, dibandingkan dengan kuil ilahi leluhur yang jompo, kuil Dao ini masih jauh lebih baik karena, setidaknya, masih ada jejak pengunjung. Begitu seseorang mendekati bangunan, seseorang dapat melihat bahwa di sana adalah sebuah plakat yang tergantung di pintu utamanya dengan 2 kata, halaman abadi. Tidak ada yang tahu berapa lama kata-kata ini bertahan dari waktu ke waktu karena kata-kata yang awalnya hitam pekat sudah menjadi putih yang tidak bisa dilihat. Gerbang kuil terbuka lebar dan terbuka sehingga Li Qiye perlahan masuk. Begitu berada di dalam, dia mendengar dengkur menggelegar yang mengguncang kuil. Itu berasal dari salah satu kamar. Li Qiye akhirnya berjalan di dalamnya untuk menemukan seorang Daois tua yang terbaring di tempat tidur. Tao tua itu berbaring menghadap ke atas dalam pose yang tidak menarik. Lengan dan kaki melebar untuk menempati seluruh tempat tidur, itu agak tidak pantas dari seorang Taoisme. Dia mengenakan jubah Taoisme yang luluh dan tua yang belum dicuci untuk siapa tahu berapa tahun. Beruntung rambutnya yang acak-acakan tidak berbau, berbeda dengan penampilannya. Kalau tidak, bau busuk itu tidak akan terganggu. Meskipun tua ini tidak terawat, dengan hidung seperti singa dan mulut lebar, wajahnya cukup terpahat. Dia cukup mengesankan, seperti seorang musafir yang penuh semangat dan semangat. Tidur pulas tua itu cukup dalam. Bahkan ketika Li Qiye masuk, pria tua itu masih terus mendekur. Mendengkurnya yang menggelegar membuat orang lain bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan bangun jika seseorang membawa keluar dari kuil Dao.
Li Qiye kemudian memandang ke Daois tidur tua itu tanpa mengatakan apa-apa. Dia perlahan melirik ke sekeliling kuil Dao dan dengan cermat menganalisis setiap ubin seolah-olah dia sedang melakukan penelitian arkeologi. Li Qiye tidak menyentuh apapun dan hanya membiarkan matanya melakukan pekerjaan. Pada akhirnya, Li Qiye dengan hati-hati melihat nama, halaman abadi, dan kemudian diam-diam pergi. Li Qiye tiba kembali di kuil ilahi leluhur ketika hari hampir gelap, dan kuil itu menjadi cerah kembali. Gulma liar dan tanaman merambat di sekitar daerah yang semuanya dipilih, bagian dalam kuil lama dibersihkan secara menyeluruh dan area yang rusak juga diperbaiki. Meskipun tidak sepenuhnya bebas dari noda kematian, itu jelas jauh lebih baik. Kini menghadirkan penampilan tempat yang cocok untuk masyarakat manusia dan tanpa tampilan busuk sebelumnya. Begitu masuk, Li Qiye melihat Qi Xiaodi berdiri di tengah-tengah ruang utama. Ada dua patung di dalam, dan itu bukan dewa yang disembah oleh manusia. Qi Xiaodi menatap salah satu patung dengan bingung. Dia merasa bahwa itu sangat akrab tetapi dia tidak dapat mengingatnya pada detik ini. Setelah Li Qiye kembali, dia bertanya, "Ini, patung apa ini?" Tubuh patung ini setengah miring dalam pose yang sangat aneh seolah ingin berlutut, tetapi masih berdiri tegak tampaknya menunggu untuk diberikan gelar. Matanya juga tersembunyi tidak peduli dari sudut manapun yang dilihatnya, jelas, ada sepasang mata berukir, tetapi orang tidak bisa melihatnya karena posturnya yang aneh. Qi Xiaodi telah membersihkannya. Ketika dia melihat mereka, terutama patung dalam pose aneh, dia merasakan sensasi yang familiar namun tidak dapat dikenali. Li Qiye juga melihat patung itu. Dia tidak memberikan jawaban dan malah menjawab dengan pertanyaan, "Bagaimana daratan?" Dia diam-diam menghela nafas. Tahun-tahun tanpa perasaan, tapi waktu yang penuh semangat seperti kemarin. Qi Xiaodi menjawab dengan sedih, "Jika aku tahu, aku tidak akan bertanya padamu." Li Qiye tertawa terbahak-bahak lalu perlahan berkata, "Ini leluhur Qi klan Anda." Qi Xiaodi berseru setelah mendengar tanggapan Li Qiye dengan kaget, leluhur klan Qi-ku." Pada saat ini, dia mengerti mengapa dia merasa bahwa patung ini sangat familiar. Aula leluhur Qi klannya juga menyembah leluhur, meskipun mereka jarang kembali untuk menghormatinya, Qi Xiaodi telah melihatnya 2 atau 3 kali. Dia kemudian bertanya sekali lagi, tapi mengapa pose itu begitu aneh? Dia merasa bahwa Li Qiye tahu segalanya. Dia, sebagai keturunan klan Qi, tidak tahu tentang leluhurnya sebanyak orang luar seperti Li Qiye. Mungkin Li Qiye benar, kita harus membaca lebih lanjut. Semakin banyak yang membaca, semakin banyak yang tahu. Li Qiye teringat beberapa saat sambil melihat patung itu, lalu dia berkata, ini adalah pose yang dia ambil ketika dia dianugerahi gelar 100. Pertarungan God King. Qi Xiaodi tertegun setelah mendengar ini, 100 pertempuran God King. Dia tidak tahu bahwa leluhurnya memiliki gelar seperti itu sehingga dia bertanya kepadanya, leluhurku dikanonkan sebagai dewa. Kamu bisa mengutarakan seperti itu. Eksistensi legendaris mengakui prestasi leluhur Anda sehingga ia secara khusus menganugerahkan gelar 100 Battles God King. Itu bisa dianggap sebagai salah satu gelar yang paling mendominasi di antara semua jenderal ilahi dari generasi itu. Li Qiye dengan lembut menghela nafas dan melanjutkan dengan mengatakan, selama era itu, leluhurmu adalah kebanggaan ras manusia. Qi Xiaodi pelan-pelan bertanya, 100 pertarungan God King. Pada detik ini, darahnya mendidih. Seolah-olah dia secara pribadi melihat leluhurnya menyapu dunia dan bernyanyi melawan para dewa dan setan. Bagaimana heroik dan megahnya ini. Betapa terhormat dan agungnya upaya ini. Dia bisa merasakan kekayaan leluhurnya dari legenda ketika dia tersesat dalam kondisi syok yang sulit dipercaya. Setelah beberapa saat, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya, bagaimana Anda mengetahui hal-hal ini? Qi Xiaodi tidak tahu hal-hal ini sebagai keturunan klan Qi, namun Li Qiye tahu itu seperti telapak tangan. Li Qiye memandangnya dan berkata, inilah alasan saya mengatakan untuk membaca lebih lanjut. Mereka yang jarang membaca hanya menjadi kantong jerami, seorang gadis dengan payudara besar tetapi tanpa otak bukanlah hal yang baik. Qi Xiaodi merengut karena marah dan malu. Dia berbalik dan melirik patung lainnya. Patung pahatan ini adalah seorang lelaki kuno dengan banyak tangan. Setiap tangan memiliki aksi yang berbeda dan masing-masing tangan berbeda.
Beberapa tangan memegang senjata sementara yang lain memanggul langit, ada juga yang memiliki segel tangan yang berbeda. 1. Roh untuk banyak tangan adalah 10 juta, 1000 kata sifat, jadi saya akan berasumsi bahwa itu tidak secara harfiah dalam arti ini. Qi Xiaodi mengamati patung ini dengan banyak tangan dan bertanya kepada Li Qiye, siapa ini? Salah satu patung adalah milik leluhur, jadi yang lain tidak boleh menjadi karakter fiksi. Li Qiye mengamati patung ini dan mengambil beberapa saat sebelum membuka mulutnya, segudang gambar dewa sejati. Qi Xiaodi menanggapi dengan beberapa kebingungan, segudang gambar dewa sejati. Dia belum pernah mendengar judul ini atau karakter seperti itu sebelumnya. Dia bertanya sekali lagi, apakah ini Allah sejati pengikut leluhur saya? Kamu salah. Li Qiye berkata sambil tersenyum, God Kings belum tentu lebih besar dari dewa sejati. Ada banyak cara untuk memanggil makhluk-makhluk ini, seperti dewa, atau raja yang saleh. Orang-orang dengan gelar ini belum tentu dewa nyata. God Kings adalah satu hal, tetapi kebanyakan dewa dan monarki yang dewa adalah dewa palsu, tentu saja. Beberapa dari mereka juga dianugerahi keilahian. Li Qiye melanjutkan, mengenai God Kings, gelar ini tidak diberikan kepada sembarang orang, dan ada banyak hal yang perlu diingat. Tidak ada orang yang memiliki kualifikasi untuk memberikan gelar ini. Selama era Desolate, pemberian God King adalah hal yang cukup langka, dan bahkan Kaisar Immortal yang hidup cukup iri dengan hak istimewa seperti itu. Selama era Kaisar, hanya Kaisar Immortal yang bisa memberikan gelar ini. Qi Xiaodi bertanya lagi, apakah Kaisar Abadi yang memberikan gelar kepada leluhurku? Li Qiye dia meyakinkan dan menjawab, tidak, bahkan Kaisar Immortal tidak selalu bisa memberikan gelar God King. Ada begitu banyak jenderal di antara banyak ras yang merentang. Bagaimana dengan dewa sejati? Qi Xiaodi bertanya, apakah mereka dewa yang sebenarnya? Li Qiye menjawab, Anda bisa bicara seperti itu. Untuk menyandang gelar dewa sejati, seseorang harus memiliki setidaknya setengah garis keturunan dewa sejati yang mengalir di nadinya. Dewa sejati bukan manusia atau bagian dari ras lain. Qi Xiaodi tersentak pada wahyu, lalu ada ras dewa sejati di dunia ini. Ras seperti apa itu? Qi Xiaodi selalu berpikir bahwa para dewa hanyalah legenda dan tidak pernah mendengar ada orang yang benar-benar melihat dewa nyata. Dia tidak akan mempercayai kata-kata Li Qiye sebelumnya, tapi sekarang, dia merasa bahwa mereka memiliki tingkat validitas yang tinggi. Li Qiye tidak menjawabnya, tapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya lebih banyak pertanyaan, siapa yang memberikan gelar kepada leluhur saya? Qi Xiaodi sangat ingin tahu, siapa yang bisa jika itu bukan Kaisar Abadi? Siapa yang lebih berkualifikasi selain Kaisar Abadi untuk melakukan upacara untuk leluhur Qi mereka? Li Qiye menatapnya dan berkata, saya yakin itu bukan Kaisar Abadi. Qi pikiran Xiaodi tidak bisa bersembunyi dari mata Li Qiye, jadi dia perlahan berbicara, Kaisar Abadi generasi itu tidak akan memberikan leluhurmu gelar God King. Apakah Anda tahu nama perang yang diikuti leluhur Anda? Qi Xiaodi berkata dengan ekspresi kosong, saya pikir, itu disebut perang abadi atau semacamnya. Qi Xiaodi berpikir sedikit. Dia telah mendengar legenda ini, tetapi untuk detail yang tepat, belum lagi dia, bahkan anggota tertua Qi Clan saat ini tidak akan dapat menjawabnya karena tidak ada catatan tahun itu. Li Qiye berkata, perang pembantaian abadi, juga dikenal sebagai kampanye pembantaian abadi. Dia kemudian bertanya, perang pembantaian abadi. Mungkinkah itu tentang membunuh makhluk abadi di dunia fana? Apakah benar ada makhluk abadi di dunia ini? Li Qiye berjanji dan menjawab, tidak membunuh makhluk abadi, tetapi seorang kaisar abadi. Dalam sekejap, Li Qiye menjadi sangat dalam. Pada detik ini, seolah-olah dia telah kembali ke era heroik namun tragis di masa lalu. Membunuh kaisar yang abadi. Qi Xiaodi tidak berani membayangkan hal yang menakutkan seperti itu. Sebelum Kaisar Immortal memanggul kehendak surga untuk menjadi tak terkalahkan, ada kesempatan bagi orang lain untuk mengalahkan atau membunuh mereka. Namun, begitu mereka membawa kehendak surga, mereka sendiri akan berdiri di puncak tertinggi dan mencapai tak terkalahkan sendirian sepanjang sisa hidup mereka. Terlalu sulit dipercaya bahwa ada orang yang telah membunuh seorang kaisar abadi di era kuno yang jauh. Qi Xiaodi terkejut dan kehilangan akal untuk sementara waktu setelah mendengar ini.
Dia akhirnya bertanya-tanya dengan teka-teki, kampanye pembantaian abadi, membunuh seorang kaisar abadi. Tidak ada yang akan percaya kisah seperti tentang leluhur Qi yang berpartisipasi dalam kampanye pembantaian immortal dan bagaimana dia hadir dalam perang untuk membunuh kaisar yang abadi. Bahkan Qi Xiaodi tidak bisa mempercayainya, tapi entah bagaimana dia percaya bahwa masalah ini benar-benar terjadi. Seseorang tidak perlu membayangkan adegan seperti itu, hanya mendengar tentang legenda mengenai membunuh seorang kaisar abadi sudah cukup untuk membuat darah seseorang mendidih dengan penuh kegembiraan. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang lagi dan mengambil napas dalam-dalam untuk melihat Li Qiye sebelum bertanya, apa hasilnya? Dia sangat ingin mengetahui hasil dari perang mitos ini. Namun, Li Qiye tidak menjawab pertanyaan Qi Xiaodi. Dia hanya menatap ke suatu tempat dengan pertemuan yang mendalam. Li Qiye menariknya setelah waktu yang lama dan kemudian memandang Qi Xiaodi untuk mengatakan, kamu pasti lelah, pergi istirahat. Akan ada lebih banyak hal yang harus dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Pada saat ini, Qi Xiaodi cukup kotor karena wajahnya yang cantik tertutup tanah. Setelah seharian penuh bekerja kasar, dia hampir berubah menjadi kucing pembohong. Setelah mendengar kata-kata Li Qiye, dia menjadi bersemangat kembali. Setelah mencium aroma yang tidak menyenangkan di tubuhnya, dia marah dan kesal ketika dia dengan cepat pergi ke mandi. Setelah dia pergi, Li Qiye menatap patung Qi leluhur dan perlahan-lahan berbicara, kamu benar-benar setia pada tahun itu dan menggunakan kematianmu untuk melindungiku. Saya memberi keturunan Anda 3 generasi kemakmuran sehingga karma kami dianggap sudah berakhir. Hari ini, saya membawa keturunan Anda ke sini untuk memperingati pengabdian masa lalu Anda. Apakah dia akan mendapatkan kekayaan besar atau tidak tergantung pada dirinya sendiri. Li Qiye kemudian mengubahnya untuk melihat myriad images True God dan berbisik, hari ini, saya datang untuk mengambil sejak Anda berjanji pada tahun itu. Mengenai gerbang Void, saya akan menyelidikinya secara cermat untuk mencari tahu kebenarannya. Li Qiye memiliki alasan untuk memilih wilayah ilahi leluhur sebagai wilayah kekuasaannya. Apalagi candi ini dibangun olehnya. Karena dia berjanji untuk melindungi klan Qi selama 3 generasi, ada suatu masa ketika dia menghabiskan banyak waktu di tempat ini. Alasan pertama adalah memberi Qi Xiaodi kekayaan besar serta peluang untuk klan Qi. Kedua, Li Qiye datang untuk mempelajari teknik mendefinisikan myriad images True God. Ketiga, Li Qiye ingin belajar tentang Void Gate, ini adalah misteri yang tak terpecahkan sejak zaman kuno. Di masa lalu, Li Qiye pernah menyelamatkan segudang gambar dewa sejati dari dataran tinggi pemakaman Buddha, dan kemudian dewa ini meninggalkan teknik definisinya untuk membayar hutang menyelamatkan hidupnya. Li Qiye tidak pernah menggunakan teknik pendefinisian Tuhan sejati 1000 tangan melawan 9 dunia. Kali ini, dengan pergi ke kota 100 Timur dan melakukan perjalanan ke daerah ini, Li Qiye akan mengambil teknik pendefinisian ini karena kebutuhan. Hari ini, Qi Xiaodi bangun cukup pagi tapi Li Qiye bangun bahkan sebelum dia. Dia berdiri di dalam aula utama di depan patung myriad images True God. Dia dalam posisi yang aneh karena kedua tangan horizontal ke pundaknya dengan telapak tangan terentang keluar. Dia berdiri dengan satu kaki dan setengah jongkok. Sementara Qi Xiaodi merasa aneh sambil menatap pemandangan ini, Li Qiye tiba-tiba bergerak. Dia menggunakan ujung kakinya untuk memutar seperti gasing berputar dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Qi Xiaodi menjadi penasaran karena menonton pemandangan seperti itu. Dan di tengah-tengah menyatukan yang kabur, Li Qiye tiba-tiba menghilang. Qi Xiaodi menatap dan menggosok matanya. Li Qiye memang menghilang, dan itu bukan karena penglihatannya. Dia cukup khawatir. Mengapa Li Qiye menghilang ketika dia baru saja di sini? Dia memperhatikan sepanjang waktu namun dia berhasil menghilang tanpa kesadarannya. Li Qiye menghilang dalam waktu yang lama dan Qi Xiaodi berubah dari tenang menjadi takut. Qi Xiaodi ketakutan dan berteriak, "Hei, jangan main-main, aku tidak ingin bermain denganmu." Sementara Qi Xiaodi ngeri, patung dewa sejati tiba-tiba menyala ketika kecemerlangan muncul di dadanya. Kemudian, Li Qiye melompat keluar dari dalam. Dengan pikiran kosong, dia cukup terkejut. Dia menatap Li Qiye lalu kembali ke patung itu, lalu kembali ke Li Qiye. Dia melompat setelah mendapatkan kembali akalnya dan berseru, ada rahasia di dalam.
Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa ini bukan hanya patung biasa. Ya ampun, Li Qiye menyingkirkan teknik pendefinisian dewa sejati, 1000 tangan melawan 9 dunia. Ini adalah salah satu tujuan ketika dia memutuskan untuk datang ke sini. 1. Yang mentah adalah apakah ini bukan kata-kata yang tidak berguna sia-sia. Tidak masuk akal. Saya pikir kata mentah itu sendiri masuk akal dan ini adalah pepatah umum tetapi jelas tampaknya lebih baik untuk alirannya. Beritahu saya mana yang Anda inginkan. Dia menatap dengan satu mata dan berkata, apakah saya punya banyak waktu luang untuk hanya datang ke lokasi yang tidak diinginkan ini untuk melihat pemandangan. 2. Bahan mentah yang tidak diinginkan sama dengan tempat burung-burung bahkan tidak mau buang air besar lokasi di mana burung-burung tidak mau buang air besar. Qi Xiaodi cukup terkejut. Dia tidak tahu kuil tua ini memiliki rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, kuil macam apa ini? Li Qiye sekali lagi tidak menjawab pertanyaan itu. Dia berdiri di depan patung leluhur Qi dan berbicara dengan suara lantang ke arah Qi Xiaodi, duduk. Qi Xiaodi terperangah, tetapi dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan duduk di lokasi yang ditunjuk Li Qiye, untuk mengamati langit, 5 tubuh untuk berkomunikasi dengan bumi. Li Qiye memperbaiki postur tubuhnya dan mengajarinya cara mencapai samadhi. 3. Samadhi keadaan konsentrasi penuh yang dicapai melalui meditasi. Setelah Qi Xiaodi mencapai keadaan meditasi yang dalam, Li Qiye mengingatkannya, lihatlah leluhur matamu, selalu menampilkan sepasang mata ini. Qi Xiaodi dengan cepat fokus pada mata leluhurnya dengan memutar lurus, tetapi dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Li Qiye dengan pemandangan serius di atasnya, lihatlah dengan pikiranmu, bukan dengan matamu. Hal ini tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Li Qiye mengenakan sikap guru yang ketat. Qi Xiaodi mengikuti instruksinya, tetapi dia tidak bisa melihat mata patung itu tidak peduli seberapa keras dia melihatnya. Setelah beberapa usaha, meskipun dia tidak mau, dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan, aku masih tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan setelah mengikuti bimbingan Li Qiye dan meskipun dia berusaha keras, dia tidak bisa melihat mata leluhurnya. Setelah banyak upaya yang gagal, Li Qiye akhirnya berkata, biarkan aku melihat matamu. Qi Xiaodi kemudian berbalik dan Li Qiye memegangi wajahnya dengan tangannya untuk membuka kelopak matanya untuk dengan hati-hati merawatnya, murid. Keduanya begitu dekat sehingga napas mereka terhenti di wajah satu sama lain. Li Qiye gembira tetapi Qi Xiaodi menjadi bingung. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan lawan jenis, jadi dia bingung harus melakukan apa. Mata Qi Xiaodi berwarna emas pudar, orang tidak akan bisa melihatnya tanpa melihat dengan hati-hati. Li Qiye dengan hati-hati memeriksa matanya dan akhirnya melepaskan tangannya sambil menahannya. Gerakannya menyebabkannya merasa tidak nyaman. Dengan firasat negatif, dia bertanya, apakah ada yang salah? Li Qiye tidak menjawab dan hanya menjawab, kamu tinggal di sini, aku harus keluar untuk sementara waktu, dengan tegas pergi setelah berbicara. Qi Xiaodi terkejut tetapi Li Qiye sudah pergi sebelum dia bisa menanyakan apapun tentangnya. Dia bukan seseorang yang mudah menyerah begitu, setelah kepergiannya, dia terus mengikuti instruksinya untuk mencari mata leluhurnya. Namun, tidak peduli berapa kali dia mencoba, dia tidak dapat melihat mata patung itu. Akhirnya, Qi Xiaodi menyerah karena dia mengerti dia kehilangan sesuatu. Dia, dirinya sendiri, tidak tahu bagian yang hilang, tetapi mungkin Li Qiye tahu. Li Qiye pergi selama beberapa hari dan tanpa berita. Awalnya, Qi Xiaodi berasumsi bahwa Li Qiye sibuk dengan sesuatu sehingga dia terlambat, jadi dia tidak peduli. Namun, hari demi hari telah berlalu dan Li Qiye masih belum kembali. Hal ini menyebabkan Qi Xiaodi sangat khawatir. Apakah Li Qiye tidak kembali? Apakah dia telah meninggalkannya? Qi Xiaodi tersesat dengan banyak pikiran negatif dan tak terbayangkan. Pada akhirnya, dia tenang saat tinggal sendirian di kuil Dewa Leluhur. Perjalanan Li Qiye memakan waktu 3 bulan. Itu pagi ketika Qi Xiaodi bangun pagi-pagi sekali, dia berencana untuk memegangnya tetapi dia menjadi takut ketika dia melangkah ke aula utama karena seseorang berdiri di sana. Setelah ketakutan awal, dia menyadari bahwa Li Qiye sedang duduk di aula sehingga dia dengan gembira berseru, kamu kembali. Tapi pada saat ini, Li Qiye mengabaikannya.
Dengan satu tangan, dia mengangkat miriat Heavenly Cauldron sementara tangan lainnya menyalurkan api untuk menyuling pasta obat. Aroma rempah-rempah yang menyegarkan meresap dari dalam kuali. Li Qiye kemudian dengan serius diperintahkan, pergi. Dia lalu mengeluarkan mangkuk batu giok dan mengisap pasta dari kuali. Salep berwarna hijau, meskipun baru saja meninggalkan kuali, itu dingin dan bukannya panas. Qi Xiaodi merasakan kesejukan sambil berdiri di sebelah Li Qiye. Dia memerintahkan, kemarilah. Setelah dia dekat, dia menyuruhnya untuk duduk, saya akan mengoleskan salep di mata Anda. Ini akan sangat menyakitkan, tetapi cobalah untuk bertahan. Kata-katanya menyebabkan dia ragu, tetapi dia kemudian mengubah lengan bajunya, berhentilah berlama-lama. Saya harus menjual bantuan kepada kuil Dewa Perang untuk memperbaiki salep ini. Jika Anda terus berdiri di sana, obatnya akan menjadi panas dan ramuan langka saya yang berharga akan terbuang sia-sia. Jantungnya bertambah setelah mendengar kata-kata Li Qiye. Dia kemudian menggigit dan mengangkat kepalanya. Dia membiarkan Li Qiye melakukan apapun yang dia inginkan saat dia menempelkan pasta ke matanya. Awalnya, Qi Xiaodi merasa obatnya dingin dan nyaman itu bukan masalah besar. Tapi sesaat kemudian, dia mulai berteriak sedih, ah! Sensasi menyengat menembus matanya. Itu tidak terpecahkan ke titik di mana seolah-olah matanya sedang ditembus. Musim dingin yang membekukan mengalahkan mata ketika murid-muridnya menjulang ke dalam kegelapan. Pada saat kesakitannya, Li Qiye menggenggam tangannya dan menenangkannya, jangan bergerak, bertahanlah di sana. Anda harus membiarkan esensi obat memperhalus mata Anda. Qi Xiaodi berteriak dari rasa sakit yang tidak terpikirkan, ah! Li Qiye terus meneriakinya, mengatakan padanya untuk tidak bergerak, tetapi rasa sakit ini memang tidak terganggu. Pada saat ini, Qi Xiaodi merasa seolah matanya pecah dan rasa takut kehilangan penglihatannya memenuhi dirinya. Hilang dalam kegelapan, hatinya hanya menyimpan rasa takut. Namun, tangan Li Qiye menggenggam tangannya sendiri. Sepasang tangan yang kuat memberi kekuatan dan ini perlahan-lahan menenangkan hatinya. Di tengah-tengah semua ini, tangan Li Qiye yang kuat adalah pilar Qi Xiaodi. Dia akhirnya tenang ketika rasa sakitnya perlahan menghilang. Li Qiye mengingatkannya, salep perlu diterapkan ke mata Anda selama 1 bulan sampai mereka menyempurnakannya dengan tepat. Qi Xiaodi tidak bisa melihat apapun saat ini sehingga dia hanya merasa lega ketika Li Qiye di sebelahnya, apa yang terjadi? Matamu telah berubah. Li Qiye melanjutkan, untungnya, perubahannya tidak terlalu drastis. Jika tidak, bahkan jika orang-orang tua dari warga Temple setuju untuk memberikan obat-obatan harta yang lebih banyak lagi, saya tetap tidak akan dapat mengubah murid-murid Anda. Qi Xiaodi bertanya dengan terkejut, Anda pergi ke kuil Dewa Perang. Mungkinkah Li Qiye membutuhkan waktu 3 bulan hanya untuk menyiapkan obat-obatan langka dan berharga untuknya? Tidak, Li Qiye dengan acuh tak acuh menjawab, hanya ke tempat tetua di luarnya. Qi Xiaodi sangat heran, kuil Dewa Perang di Grand Middle Territory terkenal di samping Akademi Dao Surgawi dari ratusan kota timur. Bahkan para sesepuh luarnya memiliki karakter yang tinggi, ayah kerajaannya belum tentu bisa bertemu mereka. Namun, Li Qiye tidak hanya berhasil bertemu dengan mereka, tetapi dia juga bisa mendapatkan banyak ramuan berharga dari kuil. Li Qiye memfokuskan perhatian matanya dengan salep selama 1 bulan. Dia berada di sisinya sepanjang waktu karena dia menemukan pelipur lara di hadapannya. Akhirnya, dia melepas pasta dan dengan hati-hati menatap matanya sambil mengangguk puas, berkata, bagus, itu untungnya mata alami Anda hanya berubah sedikit. Jika tidak akan ada kemungkinan menyelamatkan mereka. Qi Xiaodi menghela nafas lega setelah bisa melihat cahaya lagi, lalu dia dengan rasa ingin tahu bertanya, bagaimana pandangan mataku sekarang? Kurang dari carilah dirimu sendiri. Li Qiye menyerahkan cermin. Qi Xiaodi memperhatikan perubahan pada murid-muridnya. Sebelumnya, ada warna emas pudar pada mereka dan yang lain tidak akan melihatnya tanpa melihat hati-hati. Tetapi pada saat ini, murid-muridnya telah berubah menjadi warna emas secara keseluruhan. Sepasang mata emas memancarkan cahaya ilahi seolah-olah hukum Grand Dao disembunyikan di dalam. Li Qiye kemudian memerintahkan, buka mata Anda. Qi Xiaodi melakukannya tanpa ragu-ragu, Qi Xiaodi takut keluar dari pikirannya dan membuang cermin. Itu karena begitu dia memantulkan refleksi, dia melihat sepasang mata emas yang aneh.
Seolah-olah mereka dibuat dari emas murni dan diisi dengan kilau dingin. Qi Xiaodi dikejutkan oleh matanya sendiri. Ini, apa yang terjadi di sini? Butuh beberapa saat untuk mendapatkan kembali ketenangannya saat dia dengan hati-hati melihat lagi ke cermin. Pupil mata telah berubah sepenuhnya, mereka tanpa putih atau hitam, hanya ada glasir emas. Qi Xiaodi masih bisa melihat dengan jelas, jadi dia dalam keadaan tidak percaya. Ini disebut mata dewa. Li Qiye perlahan menjelaskan, nenek-nenek moyangmu, Hundred Battles God King, mendominasi seluruh hidupnya dengan banyak teknik menakjubkan dan sejumlah besar pengetahuan. Ada dua teknik yang bisa diklaim sebagai yang terkuat, tetapi teknik ini tidak diturunkan ke klan Qi. Qi Xiaodi tidak bisa bertanya-tanya, mengapa tidak? Dia tidak pernah mendengar hal seperti itu, masalah sebelumnya. Dengan demikian, Li Qiye menjawab pada pasangannya, karena tidak ada yang bisa mempelajari dua teknik hebat ini. Nenek moyang Anda dilahirkan dengan mengungkapkan mata ilahi penyu surgawi yang alami sangat tiada banding. Dua teknik hebatnya dibentuk dengan disposisi alami sebagai fondasinya. Li Qiye memandang Qi Xiaodi dan melanjutkan, kamu mewarisi darah leluhurmu, tapi sayangnya, itu agak terlalu tipis. Anda memiliki mata ilahi ketika Anda dilahirkan, tetapi karena garis keturunan Anda yang diwariskan terlalu encer, mata ilahi Anda berubah. Inilah sebabnya mengapa Anda memiliki mata, tetapi mereka lumpuh tanpa teknik khusus. Kali ini, saya membawa Anda ke sini untuk melihat apakah Anda dapat mewarisi 1000 bela diri ilahi Gaze Dao, salah satu dari dua teknik hebat leluhur Anda, mata lumpuh dan tidak bisa melihat mata leluhurmu. Namun, di kemalangan ini, seseorang masih dapat menemukan harapan, matamu tidak terlalu banyak berubah bentuk. Untungnya, saya juga tahu formula untuk memperbaiki mata ilahi Anda. Qi Xiaodi tercengang saat mendengarkan mantra panjang Li Qiye. Hari itu ketika Li Qiye mengatakan bahwa dia tidak memiliki petugas dan menginginkan Qi Xiaodi, dia setuju seolah-olah dia dirasuki oleh iblis. Seorang putri seperti dia benar-benar menjadi pelayan seseorang ini terlalu sulit dipercaya. Dia tidak mengerti keadaan pikirannya sendiri pada waktu itu. Bisa saja untuk membayar Li Qiye karena mengubah nasib kakaknya, atau untuk menghindari Sima Longyun, atau mungkin keduanya. Kembali ketika dia membuat perjanjian. Dia tidak mempercayai dan tidak berharap Li Qiye membawanya ke sini hanya untuk memberikan teknik hebat leluhurnya. Qi Xiaodi tiba-tiba membeku dan membeku, kenapa kamu? Ada banyak emosi yang tidak jelas bercampur di dalam hatinya dan dia tidak tahu harus berkata apa. Karena bakat, pengetahuan, dan kepribadianmu. Awalnya saya tidak ingin melatih Anda. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh, tapi karena klan Qi, saya memberi Anda kesempatan lain. Jika Anda bisa menangkapnya, itu akan sama dengan meraih nasib Anda sendiri. Qi Xiaodi dalam keadaan normal, jika dia tidak setuju untuk menjadi pelayan Li Qiye pada saat itu berarti dia akan kehilangan kesempatan yang diberikan oleh surga dan harus hidup dalam penyesalan selama sisa hidupnya. Li Qiye dengan serius berbicara kepadanya, jangan terlalu banyak berpikir. Duduklah, ini adalah kesempatan bagus. Qi Xiaodi kembali tenang setelah menarik napas panjang. Dia perlahan-lahan duduk sesuai dengan instruksi Li Qiye dan menutup matanya. Gunakan pikiranmu, mata ilahi menggunakan pikiran untuk menunjuk langsung ke sumbernya. Jika Anda tidak dapat melihat menggunakan pikiran Anda, maka Anda tidak dapat menggunakan kekuatan. Mata ilahi membangun 10.000 dao, tetapi sumbernya bukan dari mata dan sebaliknya, dari pikiran. Mata ilahi hanyalah jendela. Ketika jendela dibuka, apakah Anda dapat melihat pemandangan di luar atau tidak tergantung pada jiwa Anda sendiri. Li Qiye adalah penghuninya. Dia tidak bisa melihat pertama atau kedua untuk terakhir kalinya. Ketiga kalinya, patung leluhur Qi tiba-tiba muncul dengan jelas di benak Qi Xiaodi. Tiba-tiba berbalik dan membuka matanya. Pada detik ini, Qi Xiaodi melihat mata leluhurnya dengan jelas dan dikejutkan oleh cahaya keemasannya. Dia dengan gembira membuka matanya dan berteriak, aku melihatnya. Setelah matanya terbuka, mata patung itu menghilang lagi. Tidak buruk. Li Qiye tanpa ekspresi menganggukkan kepalanya dan berkata, menatap sendirian tidak cukup. Anda harus terus menatap mereka dengan pikiran Anda. Terserah nasib Anda sendiri apakah Anda bisa mendapatkan 1000 bela diri ilahi Gaze Dao dari leluhur Anda atau tidak. Qi Xiaodi menarik napas dalam-dalam dan dengan serius menganggukkan kepalanya,
Lalu dia berkata, aku akan mencoba yang terbaik. Qi Xiaodi jelas lebih tua dari Li Qiye beberapa tahun, tetapi PDA saat ini, dia bertindak seperti siswa yang tepat di hadapannya, menciptakan adegan yang tidak konsisten. Dia menutup matanya dan secara bertahap melihat mata leluhurnya lagi. Itu adalah sepasang mata emas yang mulai berubah secara bertahap. Begitu mereka membuka, kedalaman mata menyebabkan Qi Xiaodi jatuh ke dunia Grand Dao. Mata ilahi perlahan menciptakan banyak rantai hukum universal saat ia membangun Grand Dao baru yang terus berubah tanpa urutan. Qi Xiaodi menjadi terbenam di dalam ketika jiwa tertarik pada misteri Grand Dao. Untuk periode waktu berikutnya, sementara Qi Xiaodi tersesat dalam seni tertinggi leluhurnya, Li Qiye tetap tinggal di kuil Dewa Leluhur dan melatih teknik 1000 tangan melawan 9 dunia yang diambil dari Myriad Images True God. 1. Oke, saya harus benar-benar menggunakan versi pendek dari nama teknik ini. Teknik 1000 tangan adalah seni tertinggi dan tidak kalah dibandingkan dengan seni kaisar immortal lainnya. Itu bahkan bisa bersaing dengan seni yang paling dilarang dan menantang surga. Itu adalah teknik yang menentukan Myriad Images dewa sejati sehingga Li Qiye secara alami mengetahui kekuatannya. Saat dia fokus pada pelatihannya, dia menyesali bahwa dia tidak memiliki cukup senjata yang cocok. Dia tidak memiliki banyak harta tempur saat ini, dan fakta ini menjadi lebih jelas setelah dia melatih teknik 1000 tangan. Dia hanya bisa menggunakan 9 kata True Bow dan di Spatial Realm terfragmentasi. Dia telah memberikan 6 Dao Sword dan Sabre Abadi Tirani kepada Li Xuangyan dan Chen Baojiao. Sementara itu, Qi Xiaodi menghargai kesempatan ini di dalam kuil sehingga dia berlatih dengan gila. Li Qiye cukup menyetujui sifat ini. Setelah memegangnya selama beberapa waktu, dia mengeluarkan Qi Xiaodi dan berkata, ayo, aku akan membawamu untuk menggali sesuatu. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan semua alat, termasuk sekop, ke Qi Xiaodi. Dia mengikutinya dengan baik tanpa mengatakan apapun ke perbatasan selatan wilayah Akademi Dao Surgawi dan ke jurang yang dalam. Begitu mereka tiba, dia memotong lebih dari 10 batang bambu. Batang-batang ini berwarna ungu kehijauan, sekeras besi, dan sedingin baja ketika dipegang di tangan seseorang. Sementara Qi Xiaodi membawa tangkai bambu untuk Li Qiye, kemudian dengan penuh rasa ingin tahu dia bertanya, apakah ini bambu besi yang menghijau? Ini memiliki afinitas kayu tertinggi. Li Qiye menjawab, kami akan pergi ke halaman abadi. Saya punya sesuatu di sana. Qi Xiaodi tidak tahu di mana halaman ini berada, tetapi dia tidak bertanya dan hanya mengikuti Li Qiye seolah itu satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan. Qi Xiaodi secara bertahap mengembangkan kebiasaan setelah menghabiskan waktu yang lama dengan Li Qiye, kebiasaan untuk tidak menanyakan hal-hal tertentu. Tepat ketika mereka tiba di depan halaman abadi, Qi Xiaodi akhirnya mengetahui bahwa ada sebuah kuil Dao yang terletak tepat di seberang kuil suci leluhur. Dia tidak tahu tentang itu sebelum ini. Dia melihat kuil tua dan kecil ini dan tidak bisa membayangkan ada harta karun di dalamnya. Namun, Qi Xiaodi sekarang memilih untuk mempercayai Li Qiye apapun kondisinya, dan tidak ada yang lebih bisa dipercaya daripada dia di matanya. Dia mengikuti Li Qiye ke kuil Dao ini yang diberi nama halaman abadi dan mendengar dengkuran yang menggelegar. Qi Xiaodi menjadi kaget dengan suara seperti itu karena dia menganggap tidak ada orang di dalam. Dia berbisik, sebenarnya ada seseorang di sini. Setelah berdiri di dekat pintu dan melihat Daois tua tidur di tempat tidurnya, Qi Xiaodi tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya dengan dia. Taoisme lama masih tertidur dengan posisi yang sama dengan malam ketika Li Qiye berkunjung. Li Qiye meliriknya dan kemudian menuju ke aula dalam halaman, abaikan dia. Li Qiye berjalan berkeliling untuk mengukur kuil. Dia berjalan melalui seluruh kuil hanya sesaat seolah-olah dia sedang berusaha mencari tahu sesuatu. Qi Xiaodi mengikuti tepat di belakangnya sambil menahan napas. Mereka berusaha menggali harta karun, tetapi jika ini mengganggu Taoisme orang tua yang sedang tidur, bukankah semuanya akan sia-sia? Li Qiye mengukur maju mundur dan akhirnya berhenti 3 meter dari gerbang Tao. Li Qiye berguling-guling ke arah Qi Xiaodi sambil memegang bambu besi yang hebat. Dia mengingatkannya, ketika saya menjepit 3 batang bambu, Anda perlu menggali sedalam 3 inci di titik-titik ini. Anda harus cepat, mengerti? Qi Xiaodi mengambil napas dalam-dalam dan memastikan, mengerti.
Dia mencengkeram erat dan secara tidak sengaja menjadi gelisah karena kata-kata Li Qiye. Mata Li Qiye tiba-tiba membuka dan mengeluarkan seutas cahaya yang berkilauan saat dia menembakkan 3 bambu besi Verdan ke tanah dalam sekejap. Qi Xiaodi dengan cepat menggali dan menenggelamkannya bersamaan dengan Li Qiye. Tindakan Li Qiye sangat cepat dan, setiap kali, dia memakukan 3 bambu pada saat yang sama. Sementara itu, Qi Xiaodi dengan cepat menggali dan tidak berani ceroboh atau lambat. Akhirnya, semua bambu di tangan Li Qiye dipindahkan ke tanah dan mereka membentuk lingkaran. Li Qiye mengambil tempat dari Qi Xiaodi dan segera menggali lokasi pusat. Begitu dia mencapai kedalaman yang tepat, dia akhirnya menggali sesuatu. Itu adalah cacing tanah raksasa. Qi Xiaodi belum pernah melihat cacing tanah sebesar ini sebelumnya dan menjadi ketakutan. Itu adalah cacing tanah raksasa dengan belalai berukuran besar yang terbuat dari lumpur kuning di punggungnya. Qi Xiaodi berseru setelah melihat pemandangan aneh seperti itu, ada apa ini? Adalah satu hal untuk menggali cacing tanah dari tanah, tetapi cacing tanah yang membawa batang lumpur kuning adalah masalah yang sama sekali berbeda. Ini bukan cacing tanah. Setelah melihat bahwa cacing tanah masih baik-baik saja, Li Qiye menghela nafas lega. Mengapa kita menggalinya seperti ini? Cacing tanah itu cukup aneh, tapi gaya menggali Li Qiye juga cukup aneh. Ini bukan cacing tanah sederhana, melainkan cacing tanah penyeberangan. Bahkan jika Anda mengetahui bahwa itu berada di bawah tanah, tanpa menentukan lokasi secara tepat, Anda tidak akan dapat terdeteksi bahkan setelah menggali seluruh gunung. Itu tidak dalam dimensi yang sama seperti kita, jadi hanya ketika Anda mengetahui lokasi dimensi spesifiknya Anda dapat menguncinya. Li Qiye berkata, tapi ini masih belum cukup. Jika Anda mengganggunya, cacing tanah penyeberangan ruang ini akan lari ke dimensi lain dalam sekejap. Seseorang harus memanggilnya sebelum menggali. Cacing ini memiliki afinitas bumi sehingga yang menariknya pasti dari afinitas kayu ilahi, dan kayu mengalahkan bumi. Itu sebabnya kami membutuhkan bambu besi Verdan dengan afinitas kayunya yang tinggi. Qi Xiaodi lebih lanjut bertanya, jadi selama kita memiliki bambu ini, kita akan dapat memanggilnya. Li Qiye kemudian menjawab, tidak, sekali spasi menyeberangi cacing tanah meninggalkan tanah, tidak ada yang bisa membujuknya. Hanya ketika berada di bawah tanah, seseorang dapat menggunakan properti kayu yang mengatasi bumi untuk memanggilnya. Saat ia meninggalkan tanah, ia menjadi burung bebas yang terbang di langit yang luas, seekor ikan lepas menyelam di laut luas. Ruang itu sendiri adalah surga dan buminya, dan ia bisa melarikan diri ke dimensi lain dalam sekejap mata. Qi Xiaodi mengira setelah mendengarkan ini karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang hal aneh seperti itu, tentang space crossing ini. Cacing tanah. Pada titik ini, Li Qiye mengangkat cacing tanah dan membuka belalai lumpur kuning di punggungnya. Tidak ada apa-apa di dalam ketika Li Qiye membuka bagasi kuning, dan ini menyebabkan ekspresi berubah. Tiba-tiba, sebuah suara malas terdengar, apakah kamu mencari ini? Penampilan orang ini mengejutkan Qi Xiaodi. Taoisme tua yang sedang tidur di kuil Dao berdiri tepat di sebelah mereka tanpa peringatan. Matanya masih berisi kantuk yang kabur dan setengah terbuka. Tao tua itu membawa meriam tanah liat di tangannya. Meriamnya tidak besar, tapi nampaknya sangat berat dari posturnya. Li Qiye melompat keluar dari lumpur ketika matanya menatap meriam tanah liat di tangan Daois tua itu. Tao tua itu dengan malas berkata, datang ke kuil Dao saya untuk mencuri barang tidak baik. Li Qiye memandangnya dan dengan acuh tak acuh menjawab, curi. Kaulah yang mencuri. Nenek moyang saya pernah mengubur cacing tanah penyeberangan antariksa di tempat ini selama beberapa generasi hanya agar, suatu hari, saya bisa datang dan mengambilnya kembali di masa depan. Qiye dan bertanya, nenek-nenek moyangmu, siapa itu? Pertanyaannya juga merupakan sesuatu yang ingin ditanyakan oleh Qi Xiaodi, tetapi dia tidak ingin mengoreknya. Li Qiye perlahan-lahan menurunkan cacing tanah dan berkata, Anda terlalu banyak bertanya. Ada beberapa hal yang tidak boleh ditanyakan. Jika tidak, seseorang akan mati dengan cara yang tidak enak. Dilihat, memangnya, Taoisme tua itu tersenyum dan berkata, Taoisme lama ini ingin mati untuk sementara waktu sekarang, tetapi itu tidak mungkin. Karena Anda sedang menggali cacing tanah, Anda harus memberikannya kepada saya, bukan? Hehe, kali terakhir, benda ini lolos terlalu cepat, jika tidak,
itu akan menjadi lauk untuk menemani anggur saya. Tao tua, Anda tidak boleh menyentuh hal seperti itu. Li Qiye perlahan berbicara, apakah patriark dari halaman abadi tidak memberitahu Anda? Taoisme tua yang berbohong tidak peduli, jadi dia memutar ulang, hehe, setan kecil, jangan berbohong terlalu banyak, orang tua ini tidak percaya tipuan musikmu. Li Qiye membuka matanya sambil menatap pion lama dan bertanya, di mana Magu? Kemana perginya Magu? Daois tua itu tiba-tiba berdiri dan rasa kantuknya hilang sepenuhnya. Mata orang tuanya menatap Li Qiye dengan intens, mereka menjadi sangat menakutkan seolah-olah mereka mampu menelan semua hal. Qi Xiaodi cukup mengejutkan. Meskipun dia belum pernah melihat ahli asli sebelumnya, dia tahu bahwa Daois tua ini sangat menyeramkan. Namun, dia tidak mengerti mengapa Daois lama begitu khawatir setelah mendengar nama Magu. Tao lama itu terperanjat ketika dia menatap Li Qiye. Dia kemudian berkata dengan suara serius, kamu, siapa kamu? Tao lama kemudian mengeluarkan cahaya berdarah. Qi Xiaodi bisa merasakan aura penekan yang mampu menghancurkan semua hal. Orang tua Tao itu berusaha keras untuk menyembunyikan energi darahnya, tetapi bahkan cahaya berdarah yang samar sudah cukup untuk membuat Qi Xiaodi merasa seolah-olah ada naga di depannya. Li Qiye perlahan berkata tanpa khawatir di dunia, Taois tua, yang terbaik adalah tidak membuat langkah melawan saya. Bahkan jika Wang Yuan dari Akademi Dao Surgawi Anda berencana keluar dari kuburnya, dia tidak akan berani mengambil tindakan apapun terhadap saya. Jika tidak, saya akan menghancurkan Akademi Dao Surgawi Anda. Qi Xiaodi berteriak setelah mendengar nama, Sage kedua. Wang Yuan nama ini seperti guntur dalam diri seseorang telinga, terutama di dalam kota 100 Timur. Wang Yuan bukan kaisar abadi, tapi dia tidak kalah bergengsi dari satu. Di era kuno, dia pernah menghidupkan kembali Akademi Dao Surgawi, menyebabkan akademi yang jatuh bangkit kembali. Oleh karena itu, statusnya di akademi sama dengan leluhurnya. Jutaan tahun telah berlalu dan Wang Yuan telah meninggal sejak lama, tetapi akademi masih mengingat kontribusinya sehingga mereka menemukan sebutan Sage kedua. Hanya Wang Yuan saja yang membawa gelar ini di Akademi Dao Surgawi. Taoisme lama tertegun dengan mata terbuka lebar saat mereka mengunci Li Qiye. Dia tidak berani mengambil tindakan sehingga dia perlahan-lahan meningkatkan kekuatan darahnya. Li Qiye mengabaikannya dan dengan lembut mengetukkan kuning cacing tanah dengan pola ketukan batang berirama. Sebuah suara tiba-tiba muncul, po. Sesaat kemudian, Spacewing Erdwam dibangunkan dan dipindahkan jauh. Setelah membuat jarak, ia mulai mengutuk, Aiya, buku ya, bajingan mana yang mendukung menyerang ayahmu? Qi Xiaodi membeku, dia belum pernah melihat cacing tanah berbicara yang tahu cara mengutuk orang. Ini benar-benar terlalu jauh. Ratusan bunga bermekaran berbeda di kota 100 Timur, dan Qi Xiaodi telah melihat banyak setan besar, tetapi dia belum pernah melihat cacing tanah yang berhasil mengolah Dao, berseru, Aiya, ibuku, ini Daois bau ini. Melihat Daois tua yang membawa meriam tanah liat, ia menjadi marah dan berteriak dengan marah, Daois brengsek. Bau Daois, cepat berikan saya kembali meriam ilahi saya. Jika tidak, abadi ilahi ini akan mengungkapkan kuil kecil Anda. Taoisme lama membukakan matanya dan tertawa, cacing tanah yang keras. Hati-hati atau aku akan membuatkanmu lauk. Anggur, bangsatku, omongan kosongmu sangat buruk. Anda hanya berhasil mengklaim menyerang saya beberapa kali. Dengan hanya keterampilan melumpuhkan Anda masih berani bermimpi tentang mencuri meriam ilahi saya. Daois bau, kembalikan meriam ilahi saya. Cacing tanah dengan marah mengancam Daois tua, jika tidak, bos ini akan membuang tempat ini, tempat di mana ayam bahkan tidak ingin bertelur untuk dimensi yang berbeda. Sialan leluhurmu, jika bos ini tidak berjanji untuk tidak meninggalkan tempat ini, maka saya akan membuang Anda dan tempat suci Anda yang lama sekali. Cepat dan kembalikan meriam ilahi saya. Qi Xiaodi terkejut. Tidak aneh bagi seseorang untuk mengutuk orang lain seperti ini, tetapi cacing tanah kutukan adalah pemandangan yang sangat sulit dipercaya. Li Qiye menamparkan posisi di sebelahnya dan berkata pada cacing tanah, Oke, Little Autumn, cepat dan datang ke sini, aku akan membawamu kembali meriam ilahi Anda. 1. Setelah menyarankan, saya memilih Little Autumn bukannya Little Fishy. Little Fishy sebenarnya lebih masuk akal, dan membawa makna mentah lebih baik,
tetapi masih aneh untuk menyebut cacing tanah sebagai ikan dalam terjemahan bahasa Inggris. Ketahuilah bahwa ikan ini akan menjadi belut atau ikan loah, jadi menyerupai cacing tanah. Cacing tanah itu sangat sombong, itu meleset ke Li Qiye dan memarahi, "Bocah, siapa kamu sebenarnya? Anda berani memanggil saya Little Autumn? Apakah Anda ingin saya meledakkan Anda ke dimensi yang aneh dengan satu tembakan meriam? Panggil aku Little Autumn lagi dan lihat apakah aku tidak akan membuangmu ke dunia yang berbeda, tidak akan pernah bisa kembali lagi." Li Qiye melihat cacing tanah dan perlahan berkata, "Little Autumn, Don akan mendorongmu kembali ke kuil Nihility. 2. Roh akan menjadi Old Hollow Void, kekosongan tempel, tapi aku sering menggunakan kata Void dan selubung, dan Nihility terdengar cukup keren dengan perasaan tua di dalam, jadi Nihility Temple bukannya Old Void Temple." Cacing tanah melompat dan menatap Li Qiye sambil bertanya, "Bagaimana kamu tahu tentang kuil Nihility?" Dia tidak percaya dan bertanya, "Siapa kamu?" Cacing tanah dengan mulut busuk dan ganas tiba-tiba menjadi waspada. Li Qiye dengan santai menjawab, "Aku bahkan tahu burung yang memotongmu keluar dari kuil Nihility. Jika kau terus berlari, aku akan berputar." "Ibu." Cacing tanah penyeberang ruang tiba-tiba melompat seolah-olah melihat hantu, dan mulai tergagap, "Ini, apakah kamu serius? Kamu memberitahuku." Li Qiye menjanjikan mantra yang benar, dan mantra yang benar ini berubah menjadi hukum universal yang teratur yang memasuki tubuh cacing tanah. Cacing tanah kemudian mengorek dan berteriak, "Ya Tuhan! Bangsawan muda, yang nobel tak terpecahkan di dunia ini, di 9 surga dan 10 bumi, di 5 Desolaces dan 6 Dao, di semua bidang dan berbagai dimensi. Musim gugur kecil ini tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan yang nobel untuk kembali. Raja kembali untuk memerintah dunia dan semua eksistensi di alam semesta, untuk menciptakan 300 miliar selir kekuasaan di harem Anda dan menikahi jutaan dan jutaan peri." Cacing tanah mulai mengumpulkan sejumlah besar pujian terhadap Li Qiye hanya dalam beberapa saat. Qi Xiaodi dan mata Tao tua itu terbuka lebar. Cacing tanah arogan yang mengutuk semua orang sebelumnya sebenarnya bisa bertindak seperti penjilat dengan cara ini. Li Qiye kemudian memberitahu cacing tanah, "Oke, jika Anda terus berbicara tentang sampah, saya akan melemparkan Anda kembali ke kuil Nihility." Cacing tanah penyeberang ruang berlari ke sisi Li Qiye dan berlari dengan penampilan penuh kasih sayang yang tak tertandingi, tampaknya ingin memenangkan hati Li Qiye. Li Qiye harus mengetuk batang kuning di punggung sebelum diletakkan di sebelahnya. Dengan Li Qiye sebagai dukungannya, cacing tanah menjadi lebih sombong, "Daois yang bau, kembalikan meriam ilahi saya." Dia berteriak keras pada Taoisme tua, "Jika Anda tidak mengembalikannya, nobel muda saya akan menghancurkan semua gigi Anda ke lantai dan menghancurkan rumah Anda. Tidak, dia akan menghancurkan kuil busuk Akademi Surgawi-Surgawi Anda ini." Li Qiye mengetukkan cacing tanah lagi dan berkata, "Oke, berhentilah berbicara begitu banyak." Cacing tanah segera menjadi sunyi. Li Qiye memandang pionis tua itu dan berkata dengan sikap riang, "Daois harus mengembalikan meriam ilahi kepada hewan peliharaan saya sekarang." Li Qiye berbicara dengan nada sopan dan formal. Tidak ada lagi jejak kantuk di mata tua Daois yang mencurigai itu. Dia dengan hati-hati memandang Li Qiye dan berpikir sebentar sebelum memaksakan tawa, "Aku hanya bercanda, itu hanya bercanda dengan cacing tanah dan mulut busuknya. Saya hanya mengambil meriam ilahi ketika tidak dipersiapkan, tetapi tidak ada niat jahat di baliknya." Taoisme tua itu kemudian menyerahkan meriam ilahi di tangan kepada Li Qiye. Li Qiye kemudian meletakkan meriam ilahi itu kembali di kuning di cacing tanah kembali. Namun, cacing tanah tidak melepaskannya dengan mudah dan mengutuk, "Nenekmu, kamu berani menyerang saya sebelumnya. Bos ini akan melepaskanmu kali ini, aku ingin menemukan Magu." Cacing tanah tidak terkendali dengan Li Qiye di belakangnya. Wajah Tao tua menjadi beku setelah mendengar nama Magu. Li Qiye menenangkan cacing tanah dan berkata, "Oke, rekan Daois telah mengembalikannya padamu jadi biarkan saja. Kamu juga meminjam vena langit dan bumi dari Akademi Dao Surgawi, sepertinya Daois Bau ini beruntung kali ini." Cacing tanah itu masih merasa marah, namun tidak ada pilihan selain akhirnya menjatuhkan masalah itu. "Bagus, kita harus pergi, masalah di sini sudah berakhir." Cacing itu dengan senang hati mengikuti di belakang Li Qiye. Sementara itu, Qi Xiaodi masih agak bingung.
Hal ini terlalu aneh, cacing yang berbicara kasar. Dao saudaraku, harap tunggu. Tao tua itu dengan cepat memanggil Li Qiye kembali ketika ia pergi. Taois tua ini memiliki beberapa masakan kota, akankah kakak-kakak ingin mencoba beberapa dari mereka? Li Qiye berbalik dan menganggukkan kepalanya pada Lama Tao, baik, satu kali makan. Kemudian dia memasuki kuil Dao lagi. Tao lama itu gembira dan mendorong kembali ke kuil Dao seperti tornado. Suara ledakan datang dari dapur dan, hanya dalam sekejap, Taoisme tua membawa nampan berisi makanan. Azure Phoenix Liver, rumput skyleaf, penyu es laut, mata ikan naga banjir, KTT bambu tembak. Cacing itu melihat semua piring dan berteriak, Daois Bao, karena makanan ini, bos ini tidak akan berlama-lama dalam soal Anda mencuri meriam ilahi saya. Selesai berbicara, serangkaian suara mengunyah muncul dengan cepat menyajikan hidangan lezat. Taoisme lama juga pecinta makanan. Setelah melihat cacing itu makan seperti badai, ia dengan cepat berteriak dan bersaing untuk mendapatkan makanan, tinggalkan beberapa untukku. Qi Xiaodi tercengang, bukan karena keduanya bersaing untuk mendapatkan makanan, tetapi dia terkejut dengan piring di atas meja. Dia tidak berani percaya bahwa makanan seperti itu akan muncul di kuil Dao yang rusak. Dia hanya tahu 2 atau 3 hidangan dari makanan ini. Dia hanya makan Azure Phoenix Liver dan Summit Bamboo Shoot sekali. Ayah kerajaannya harus secara pribadi memburu mereka agar mereka makan 2 hal ini. Mereka adalah makanan lezat di dunia ini dan sangat berguna bagi para pembudidaya, manusia tidak akan bisa keseluruhannya. Cobalah, jangan pernah melewatkan kesempatan yang bagus. Dibandingkan dengan tua dan cacing Daois dengan tata krama meja jelek mereka, Li Qiye sangat acuh tak acuh. Dia hanya mengulang 1 atau 2 hal. Qi Xiaodi menjadi tenang dan terlibat dalam pertempuran tanpa persetujuan. Akan sangat beruntung hanya untuk melihat makanan yang luar biasa. Makanan lezat itu musnah dalam sekejap mata. Taoisme tua dan cacing bersendawa henti tanpa sementara Qi Xiaodi juga kenyang. Bahkan sebagai putri suatu negara, ini adalah makanan terbaik yang pernah dia miliki sepanjang hidupnya. Dia merasakan berbaring melayang ketika pori-porinya terbuka dengan kabut keluar. Hanya Li Qiye yang gembira karena dia hanya memiliki beberapa gigitan. Tao tua itu dengan cepat mengeluarkan anggur dan menuangkannya ke Li Qiye. Dia kemudian berkata, Dao Brother harus mencobanya. Ini adalah minuman spesial dari Akademi Dao Surgawi. Anggur musim semi-sein sipping anggur yang baik. Li Qiye minum secangkir dan memuji, dunia memiliki rumor ini yang menyatakan bahwa Wang Yuan menyukai anggur, tetapi siapa yang tahu bahwa dia juga mahir membuat anggur yang baik. Dao Brother benar-benar seseorang yang mengetahui barang-barang mereka, luar biasa. Pendeta Tao tua itu segera berseru, anggur ini diseduh oleh leluhur kita, sage kedua, dan tidak banyak yang tertinggal di akademi. Taoisme lama sangat menghargai anggur ini dan tidak tahan meminumnya, tapi dia menuangkan secangkir penuh untuk Li Qiye. Qi Xiaodi sangat terharu. Wang Yuan pernah menjadi teladan yang tak terkalahkan sangat menakjubkan. Siapa yang mengira bahwa ini adalah minuman pribadinya, asalnya terlalu bagus. Apa yang hebat tentang Sein Sipping Spring Wine? Daois Bao ini belum melihat anggur terbaik di dunia ini. Kembali ke dinasti ilahi. Li Qiye kemudian memotongnya dari berbicara terlalu banyak dengan mengetuk batang kuning di belakang, kamu makan cukup, sekarang tutup mulut. Cacing itu segera menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Li Qiye terus-menerus menyesap beberapa cangkir dan berkata, bagus sekali. Saya selesai minum, katakan apa yang ingin Anda katakan. Tao tua itu tertawa, haha, dan menggosok kedua tangannya. Lalu ia bertanya, di mana Dao Brother berasal, dan apa gelar Anda? Li Qiye meliriknya dan tersenyum geli, rekan Daois salah, saya hanya seorang junior tanpa nama dari sekte kuno dupa pembersihan. Saya hanya seorang murid biasa bernama Li Qiye. Cacing itu dengan sombong berbicara, Anda bisa menyebut bangsawan muda saya sebagai Dewa Li, bukan, sebagai Raja Abadi Li. Li Qiye melemparkan cacing itu lagi dan berkata, jangan bicara kosong. Little Autumn memaksa senyum masam dan menutup mulutnya. Taoisme tua itu menatap Li Qiye sebentar dan menghela nafas, lalu dia berhenti bertanya lebih jauh. Tidak penting apakah nama Li Qiye asli atau palsu karena dia mengerti bahwa Li Qiye tidak terduga. Li Qiye menatapnya dan bertanya, siapa namamu?
Dari generasi mana Anda berasal? Dari Evergreen Courtyard. Pendeta Tao itu memegang tangannya dengan hormat dan berkata, aku akan berterus terang dengan Dao Brother. Nama Tao lama ini adalah Peng Kong, saya adalah seorang murid dari generasi ke-7 halaman abadi, dan saya juga satu-satunya murid. Saat ini, saya bertanggung jawab atas tempat ini. Li Qiye berkata, saya masih muda, jangan merujuk saya seperti saya sudah sangat tua. Kamu bisa memanggilku bangsawan muda, kata Li Qiye. Pada saat ini, dia berhenti dan tidak mengatakan apapun. 1. Kalimat ini sangat masuk akal. Mereka telah menggunakan pidato formal dan saling menghormati satu sama lain. Taoisme lama telah memanggil Li Qiye Dao kakak tua selama ini, tapi saya menghilangkan bagian yang lebih tua karena itu bertele-tele. Hanya perlu diingat bahwa orang tua itu menunjukkan banyak rasa hormat kepada Li Qiye. Peng Daois tua memandang Li Qiye dan menunggunya untuk melanjutkan. Qi Xiaodi juga merasa bahwa Li Qiye memiliki sesuatu yang ingin dia katakan. Setelah lama diam, Li Qiye tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah Magu baik-baik saja? Apakah dia tidak lagi bertanggung jawab atas Evergreen Courtyard lagi? Setelah bertahun-tahun berlalu, Li Qiye awalnya tidak ingin bertanya tentang gadis kecil di masa lalu, tetapi dia tidak bisa menahan emosinya. Leluhur telah hidup dalam rekaman di dalam tanah rahasia Akademi Dao Surgawi dan tidak lagi ingin melihat dunia. Bahkan aku tidak bisa bertemu dengannya. Li Qiye tidak bertanya lagi tentang masalah ini. Dia melirik Peng Daois tua dan berkata, Anda mengolah fisik abadi, apakah tuanmu tidak memberi tahu Anda bahwa terburu-buru membuat sampah? Qi Xiaodi cukup terkejut setelah mendengarnya. Eternal Fisik ini adalah salah satu dari 12 Immortal Fisik, dan yang bahkan lebih tidak dapat dipercaya adalah bahwa Daois tua yang jorok di depan ini sebenarnya mengolah Eternal Fisik. Benar-benar luar biasa. The Heavenly Dao Academy benar-benar tempat yang penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang menjepit. Taoisme lama terkejut. Dia dengan cepat berdiri dan membungkuk, tolong ajari saya satu atau dua hal. Ketika guru masih hidup, dia menyebutkannya. Namun, ketika saya masih muda, saya mengambil langkah yang salah karena tidak sabar. Saya tidak dapat membantu Anda. Li Qiye mengkonsolidasikan dan berkata, Eternal Fisik bernama abadi, Anda hanya dapat mematuhi hukum alam selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun dan membiarkannya terbentuk sendiri. Jangan mencoba memodifikasi, hanya pada saat itulah Anda memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali dan membelok kembali ke jalur yang benar. Old Daois Peng setelah ini. Dia telah Eternal Fisik untuk waktu yang lama berkembang, dan dia merasa bahwa saran Li Qiye saat ini sangat masuk akal. Dia kemudian membungkuk dan berkata, terima kasih atas sarannya. Setelah Old Daois Peng duduk, Li Qiye berkata, saya punya beberapa keinginan ketika saya datang ke tempat ini, dan sekarang hanya ada satu yang tersisa. Saya ingin mendengar tentang Void Gate. Taoisme lama menjadi serius setelah mendengar tentang Void Gate. Dia memegangi kepalanya dan berkata, saya tidak yakin. Saudara-saudara junior saya mengirim berita beberapa waktu lalu bahwa baru-baru ini, urat bumi berfluktuasi dengan hebat dan gerbang mungkin terbuka sekali lagi. Namun, untuk tanggal yang tepat, saudara-saudara junior saya masih menghitung. Li Qiye dengan lembut menghela nafas sebagai tanggapan, gerbang Void selalu menjadi misteri. Siapa di dunia ini yang paling berpengetahuan tentang gerbang Void? Di luar gambar segudang almarhum dewa sejati, hanya ada Li Qiye yang tersisa. Pada saat itu, Little Autumn masih bodoh. Old Daois Peng membuka mulut, sage kedua leluhur telah masuk ke dalam untuk penelitian, tetapi sayangnya, dia tidak dapat menemukan pintu yang sebenarnya, atau mungkin tidak pernah ada pintu nyata di tempat pertama. Little Autumn menggelengkan kepalanya dan berkata, gerbang Void pasti ada, tapi sulit untuk mengatakan di mana ia lari. Namun, Heavenly Dao Academy Anda memiliki pintu sisa, dan itu adalah petunjuk terbaik untuk menemukan Void Gate. Mengenai memastikan saya tidak bisa apakah gerbang akan muncul pada generasi ini atau tidak. Li Qiye tidak cemas dan berkata, kami akan menghadapinya ketika saatnya tiba. Saya tidak akan meninggalkan tempat ini untuk saat ini, dan saya tinggal di kuil Dewa Leluhur. Jika Akademi Anda memiliki informasi spesifik, beritahu saya. Tao lama secara pribadi mengirim Li Qiye turun jauh sebelum kembali. Setelah meninggalkan halaman abadi, Qi Xiaodi dengan penasaran bertanya, apa itu Void Gate?
Li Qiye meliriknya dan menjawab, salah satu dari 9 harta karun surgawi yang besar, gerbang Void. Qi Xiaodi berseru, salah satu dari 9 harta karun surgawi yang besar. Ada banyak hal aneh yang terjadi hari ini, tetapi tidak ada yang lebih mengejutkan dari hari ini. Dia melanjutkan setelah berada dalam kebingungan panjang, 9 harta karun surgawi besar dan 9 tulisan surgawi besar, bukankah ini barang-barang dari legenda? Mereka tidak benar-benar ada di dunia ini, kan? Little Autumn langsung berkata, gadis kecil, Anda bisa mengikuti yang nobel saya. Anda bahkan tidak tahu, 9 harta karun surgawi dan tulisan suci benar-benar ada, dan Void Gate bahkan lebih nyata. Ini, Li Qiye menyorotinya sehingga diam dan takut untuk mengatakan hal lain. Qi Xiaodi terlalu terkejut untuk memperhatikan kata-katanya. Harta ini adalah bagian dari cerita pengantar tidur yang dia dengar ketika dia masih muda. Dunia selalu berasumsi bahwa tidak ada barang seperti itu. Namun, ketika Li Qiye mengatakan bahwa Void Gate itu nyata, itu menjadi cukup kredibel. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, tetapi dia tidak berani bertanya lagi ketika Li Qiye tetap diam tentang masalah ini. Namun, dia masih punya satu pertanyaan lagi, apakah halaman abadi milik Akademi Surgawi Dao? Akademi ini terkenal di kota 100 Timur dan bahkan seluruh dunia Kaisar Fana, tapi dia belum pernah mendengar halaman ini sebelumnya. Itu dulu didirikan kemudian. Li Qiye berkata, halaman ini pada awalnya bukan bagian dari akademi, tetapi Wang Yuan mengintegrasikannya nanti. Wang Yuan Akademi Sage kedua, dia bukan seorang kaisar abadi tetapi sama terkenalnya. Mengapa Li Qiye selalu mengetahui rahasia yang menggetarkan surga ini? Setelah tiba di kuil ilahi leluhur, Little Autumn tidak bisa menahan perasaan aneh dengan desahan, kuil ilahi leluhur. Li Qiye memerintahkan, temukan tempat untuk Anda sendiri. Jangan menghadiri apapun dan jangan bicara omong kosong. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke kamarnya. Sementara itu, Little Autumn tinggal di aula besar untuk melihat patung klan Qi leluhur. Dia bertanya, 100 pertarungan God King. Kemudian, ia berbaring di depan Myriad Images True God dan membungkuk, Tuan, istirahatlah dengan tenang. Little Autumn telah tidur dalam dimensi khusus dan akhirnya lolos dari mimpi buruk terjebak oleh para pemeliharaan tua itu. Jangan khawatir, Guru, dalam kehidupan ini, saya pasti akan memperkuatnya menjadi bentuk manusia. Sangat dibayangkan bahwa Guru tidak dapat melepaskan diri dari mimpi buruk dari tempat itu. Sialan nenek mereka, suatu hari, Yang Nobel dan saya pasti akan mengambil pot urin yang rusak itu. Meskipun kata-kata Little Autumn masih cukup kasar, mereka dengan penuh hormat menyembah patung itu. Dia menunggu sampai selesai membungkuk sebelum bertanya, segudang gambar Tuhan yang sejati adalah Tuanmu. Lalu, apakah Anda hidup dalam waktu yang sangat lama sekarang? Dia adalah Tuan saya sebelumnya. Little Autumn menatap patung itu sebagai peringatan, saya belum hidup terlalu lama. Saya telah bersembunyi dan tidur di alam saya sendiri, dan saya bangun sekitar 100 atau 200 tahun yang lalu. Mungkinkah dia keturunan dari segudang gambar dewa sejati? Qi Xiaodi maksudnya adalah Li Qiye, dia merasa bahwa hipotesis ini sangat mungkin benar. Li Qiye adalah keturunannya sehingga dia datang ke sini untuk menyembah leluhurnya dan untuk mengambil barang-barang yang tertinggal. Little Autumn hanya melirik Qi Xiaodi dan tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Qi Xiaodi tidak menyerah dan terus menyelidiki, dari mana asalmu? Mungkinkah itu dunia para dewa dari legenda? Apakah benar ada tempat seperti itu di dunia ini? Little Autumn memandang dan berkata, Nona, jangan bertanya tentang asal-usulku, jangan sampai itu membawa malapetaka. Little Autumn memiliki mulut yang besar, terutama setelah tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di wilayah kekuasaannya, dia ingin banyak bicara. Namun, setelah diperingatkan oleh Li Qiye, Little Autumn tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Jika tidak, Yang Nobelnya akan benar-benar menunjukkan kepadanya apa yang terjadi. Tanpa izin Li Qiye, Little Autumn tidak akan memberitahu siapapun bahwa itu berasal dari Void Gate. Pada saat itu, hanya cacing yang tidak disadari dan disukai, Myriad Images True God, mengeluarkannya. Gagasan bahwa itu berasal dari gerbang Void hanyalah ekonometrik.
Kemudian, untuk menjelajahi gerbang Void, segudang gambar dewa sejati benar-benar pergi ke dataran tinggi pemakaman Buddha untuk mendapatkan barang, dan mereka terjebak di tempat yang aneh dan tak terhindarkan. Li Qiye, sebagai Dark Crow, datang untuk menyelamatkan mereka, namun sayangnya, dewa sejati tidak dapat melampaui waktu yang sulit. Sedangkan untuk Little Autumn, ia dimasukkan ke dalam ranahnya untuk menghindari musik bah dan telah tertidur hingga sekarang. Little Autumn bertanya sambil melihat Qi Xiaodi, mengapa nona kecil tinggal oleh nobel muda saya? Qi Xiaodi menangkap basah dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah dia seorang pelayan? Tidak terlalu. Apakah dia seorang pelayan? Juga tidak cukup. Yang benar adalah, Li Qiye tidak pernah menyebut-nyebut tentang keberadaannya sebagai pelayan, dan dia hanya pembantu sementara saja. Nona kecil perlu memiliki ketulusan dan niat baik. Hanya pada saat itulah Anda memiliki kesempatan yang baik. Little Autumn memberikan beberapa saran, jenius bukanlah apa-apa, dan putri-putri surga yang bangga juga bukan apa-apa. Bagi nona mudaku, peri pun bukan apa-apa. Saya melihat bahwa Anda adalah tipe putri atau orang suci, bukan? Bagi nona mudaku, status ini tidak bernilai satu koin pun, berpikir baik-baik. Di masa lalu, Little Autumn tidak terlalu lama mengikuti Li Qiye sebelum Li Qiye pergi ke hibernasi. Tetapi di era itu, ia telah melihat banyak karakter hebat di sekitar Li Qiye Dewi dan peri hanyalah pelayannya. Little Autumn perlahan masuk ke sebuah ruangan sementara Qi Xiaodi masih berdiri di sana. Keesokan harinya, Li Qiye memberitahu Qi Xiaodi, berlatihlah dengan baik, aku harus keluar sebentar. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Yang mulia muda, tunggu aku. Tak perlu dikatakan, Little Autumn mengikuti seperti bayangan. Qi Xiaodi tidak bertanya kemana Li Qiye pergi dan tinggal diam-diam. Dia sudah terbiasa dengan misteri Li Qiye dan tahu bahwa dia sendiri tidak bisa mempengaruhi tindakannya. Mungkin, dalam pemahamannya, dia hanya seseorang yang dia ajari satu atau dua hal. Berpikir sampai di sini, Qi Xiaodi menghela nafas, sejak kapan emosinya dipengaruhi oleh Li Qiye. Li Qiye pergi ke perbatasan barat Akademi Dao Surgawi dengan Little Autumn tepat di belakangnya. Wilayah akademi itu luas, seseorang hanya bisa membayangkan kekuatan batinnya karena ia berdiri kokoh jauh dari era Desolate hingga sekarang. Wilayah barat yang tandus di akademi, kamu, tetap waspada dan periksa untuk melihat apakah gerbang Void bisa muncul atau tidak. Li Qiye memberitahu Little Autumn begitu mereka melangkah ke daerah ini. Dia telah menghitung waktu dan yakin bahwa gerbang akan muncul pada generasi ini, tetapi waktu yang tepat tetap menjadi misteri. Diterima, Little Autumn tahu apa yang harus dilakukan tanpa perintah Li Qiye. Kemungkinan besar lahir di Void Gate, jadi dia memiliki bakat alami dengan ruang dan kekosongan, itu mampu meninggalkan dan memasuki dimensi yang berbeda. Itu lebih sensitif terhadap gerbang Void daripada orang lain, itulah sebabnya Li Qiye menggalinya. Musim gugur kecil merasakan langit dan bumi sambil mengikuti Li Qiye ke padang belantara yang dalam, memeriksa perubahan bumi, memilih demi memilih. Yang Nobel, mungkin gerbang Void tidak ada di area akademi ini. Little Autumn melanjutkan dengan mengatakan, di masa lalu, Tuan Tua telah memeriksa pintu akademi beberapa kali untuk pembukaan, tapi dia tidak bisa menemukan hal yang nyata. Mungkinkah Tuan Tua salah arah sejak awal? Gerbang Void salah satu dari 9 harta karun surgawi besar, kitab antariksa lahir dari dalam. Space Scripture sangat misterius, dan sejak zaman dahulu, tidak ada yang pernah mendengar seseorang bisa memasuki gerbang Void yang asli. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, aku 80 hingga 90% yakin bahwa jalan menuju Void Gate terletak di wilayah akademi. Namun, lokasi yang tepat dan generasi yang akan muncul sulit untuk diceritakan. Apapun, itu tidak akan jauh dari wilayah ini. Di masa lalu, nenek moyang akademi memiliki pengetahuan tentang langit dan bumi, dia menghitung seluruh hidupnya dan akhirnya membangun akademi di lokasi ini. Itu pasti ada di sini karena dia memperhatikan bahwa urat nadi dunia dan ruang kosong ada izin dengan satu sama lain. Little Autumn tidak bisa membantu tetapi mengundang, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tuan Tua mengatakan bahwa semua orang bijak yang bijaksana dari akademi selalu mempelajari gerbang Void dengan usaha yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka membuka beberapa portal, mereka tidak dapat menemukan Void Gate yang sebenarnya.
Li Qiye dengan santai berkata, bagaimana mungkin begitu mudah? Sejak zaman dahulu kala, kaisar immortal mana yang tidak bernafsu setelah 9 harta karun surgawi? Dan siapa di antara mereka yang benar-benar memperoleh 1 dari 9? Harta ini bahkan lebih tak terduga dibandingkan dengan kehendak surga sebanyak 10.000 kali sejak mereka sudah ada sebelum langit dan bumi. Memegang salah satu dari mereka adalah hal yang sangat sulit. Little Autumn tidak bisa membantu tetapi mengatakan, nenek mereka, jika kita memiliki kitab antariksa, itu akan jauh lebih mudah. Para beku tua itu di kuil nihility cukup sulit untuk diatasi. Li Qiye mengajak matanya dan menjawab, tunggu sampai gerbang Buddha dibuka di dataran tinggi pemakaman Buddha. Saya kemudian akan secara pribadi pergi ke kuil nihility sekali, bagaimana saya bisa melepaskan barang seperti itu? Little Autumn menjadi takut, Yang Noble, ini bukan masalah sepele. Terakhir kali, Noble muda hampir menghadapi bahaya besar. Bahkan Dewa Sejati tidak akan memiliki jalan kembali begitu mereka pergi ke tempat yang mengerikan itu. Little Autumn dipenuhi ketakutan ketika berbicara tentang dataran tinggi pemakaman Buddha dan kuil nihility. Tuan lamanya, Myriad Images True God, benar-benar tak terpecahkan di surga, dia adalah dewa sejati namun pada akhirnya dia masih menghadapi bahaya. Li Qiye harus mengerahkan seluruh upayanya hanya untuk menyelamatkan mereka berdua di tempat itu, tetapi bahkan Li Qiye sendiri hampir saja tersedot. Li Qiye bermaksud untuk mengedipkan matanya dan melanjutkan, jangan khawatir, kali ini saya akan berdiskusi secara formal dengan para beku tua itu. Itu akan menjadi jalan yang lurus dan langsung, saya tidak akan menggunakan cara lain. Diskusi Dao. Ekspresi Little Autumn berubah ketika dia berbicara, bahkan Kaisar Immortal tidak dapat berdebat dengan sukses melawan para biarawati tua itu. Legenda mengatakan bahwa hanya Kaisar Abadi Fei yang berhasil memenangkan debat. Itu benar. Li Qiye mengangguk, Kaisar Abadi Fei yang mampu meminta bunga teratai dari mulutnya, dan dia berhasil mengelabui patung batu Buddha keluar dari tempat itu. Orang tua ini sangat hebat dengan banyak trik dan skema. Kemudian, Kaisar Abadi Hao Hai ingin bertaruh untuk pot itu, tetapi dia tidak mampu menang dan harus dengan paksa pergi dengan auranya yang tidak dapat diubah. Sejak saat itu, dia tidak pernah berani lagi menginjakkan kaki di dataran tinggi pemakaman Buddha. Hah, Kaisar Abadi Hao Hai terlalu ceroboh. Siapa yang berani bertaruh untuk pot itu? Siapapun yang melakukannya pasti akan membahas akhir yang tragis. Sialan nenek mereka, kuharap aku bisa memecahkan pot terkutuk itu, tapi ini adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Little Autumn merasa takut di hatinya ketika berbicara tentang pot ini. Li Qiye dengan lembut menghela nafas dan berkata, panci pecah itu sudah diambil oleh DC sehingga generasi masa depan akan kesulitan berjudi untuk itu. Bahkan Kaisar Immortal tidak akan bisa memenangkan taruhan ini. Namun, masih ada peluang untuk mengalahkan para beku tua itu. Saat gerbang Buddha dibuka, aku akan pergi ke kuil nihility sekaligus. Diam musim gugur kecil. Mereka juga ingin membalas dendam pada tuan lamanya dan memukuli para beku tua itu untuk mengeluarkan keluhan-keluhannya. Namun, ia tidak memiliki kemampuan yang menantang surga seperti Yang Noble, jadi ia hanya bisa mengandalkan Yang Noble untuk mengalahkan kuil nihility. Tahun itu, Little Autumn dan Myriad Image True God pergi ke kuil nihility untuk salah satu dari 9 harta karun surgawi yang besar. Bahkan eksistensi tak terkalahkan seperti dewa sejati dikalahkan di kuil nihility, dan Li Qiye harus menyelamatkan mereka menggunakan cara yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dewa sejati menyelamatkan pada saat itu, ia tidak dapat melarikan diri dari mimpi buruk dan masih mati secara dini. Little Autumn mencari perubahan di dalam urat bumi sementara Li Qiye mencari Heavenly Beast dan roh umur panjang di antara hutan belantara. Pada akhirnya, Li Qiye akhirnya menemukan roh umur panjang berumur 500.000 tahun. Bahkan orang suci kuno akan kehilangan warna ketika mendengar roh umur panjang berumur 500.000 tahun. Menyembelih sangat sulit, perlu ada 2 atau 3 orang suci kuno hanya untuk membunuh salah satu dari roh umur panjang ini. Bagian yang paling menakutkan sedang dilacak oleh satu orang karena ini lebih berbahaya daripada yang lain. Namun, Li Qiye sebenarnya melacak roh berusia 500.000 tahun. Siapapun yang mendengar ini akan berpikir bahwa Li Qiye gila dan sedang mencari kematian sendiri. Setelah diam-diam melacak satu, dia mengeluarkan 9 kata benar busur.
Little Autumn pernah mengikuti Dewa Sejati sehingga dia mengetahui barang-barangnya. Setelah melihat dengan hati-hati pada haluan di tangan Li Qiye, itu kehilangan warna dan berkata, "Oh wow, ibuku. Ini adalah 9 kata yang menjadi mantra sejati." Mantra sejati 9 kata logam harta karun ditemukan di legenda. Ini sangat langka sepanjang zaman dan bahkan Kaisar Immortal menambahkannya. Kemudian ia berseru dengan takjub, ini adalah mantra sejati pertama di dunia ini. Ini adalah pristine worldly metal. Nenek saya, jika tumbuh miliaran tahun lagi, maka itu bisa menjadi harta karun surgawi yang lain. Little Autumn meludahkan kemana-mana dan berkata dengan keserakahan, "Hahaha. Yang Nobel, saya mendengar bahwa Anda memiliki bendaharaan di masa lalu. Haha, aku bahkan mendengar Kaisar Immortal meminjam barang dari bendaharaan ini. Bagaimana kalau Anda memberi saya 3 atau 5 harta?" Li Qiye melirik Little Autumn dan dengan acuh tak acuh berkata, "Bantu aku menemukan Void Gate yang asli, maka itu tidak akan menjadi masalah." Tentu saja, Li Qiye memiliki bendaharaan, tapi itu tidak dalam jangkauannya. Itu dimakamkan di lokasi paling berbenteng di dunia ini. Jika Li Qiye tidak secara pribadi membukanya, maka bahkan Kaisar Immortal tidak akan bisa masuk. Little Autumn mencium dadanya dan dengan percaya diri berkata, "Yang Nobel dapat yakin, aku pasti akan menemukan Void Gate milikmu." Sayangnya, sebagai cacing tanah, ia tidak memiliki peti. Li Qiye tertawa terbahak-bahak. Dia juga ingin menemukan Void Gate yang asli, tetapi ini jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tak termasuk bijak telah mencari gerbang Void sejak zaman kuno dan mereka hanya kembali dengan tangan kosong. Qi Xiaodi terus berlatih dengan rajin setelah kepergian Li Qiye. 3 hari kemudian, Li Qiye, bersama dengan Little Autumn, membawa kembali benda raksasa. Tubuh Li Qiye berlumuran darah. Qi Xiaodi cukup ketakutan melihat kondisinya dan berteriak kaget, Kamu terluka, hanya cedera kecil." Li Qiye melempar benda raksasa itu dari punggung ke tanah. Ledakan, binatang raksasa ini mengenai tanah menciptakan lubang besar. Qi Xiaodi memandang binatang raksasa itu dan berseru, "Naga bumi Tyrant, binatang surgawi berusia 600.000 tahun." Qi Xiaodi cukup kagum, bahkan ayah kerajaannya tidak akan berani main-main dengan binatang surgawi yang begitu sengit. "Aku baru saja membunuh dan aku tidak mengambil sumsum atau tulang dao." Li Qiye melanjutkan, "Pandangan ilahi dan tidak begitu mudah untuk dikuasai. Anda perlu memahami pembuatan Grand Dao serta teknik senjata. Mulai hari ini, Anda akan menggunakan pedang untuk mengukir binatang buas sampai Anda lebih akrab dengannya." Qi Xiaodi terkejut setelah mendengarnya. Dia tidak berharap bahwa dia pergi untuk meminta maaf dan memohon kepada Tuhan. Li Qiye adalah seorang guru yang ketat dan tidak menyisihkan waktu luang untuk Qi Xiaodi. Dia memerintahkan, "Mulai sekarang." Qi Xiaodi mengambil napas dalam-dalam dan memusatkan perhatian, pandangan tiba-tiba menjadi benar-benar keemasan ketika suara benturan logam muncul. Mata Qi Xiaodi menciptakan pedang ilahi yang berkilau dengan cahaya keemasan. Dentang, berhamburan kemana-mana. Salah. Suara Li Qiye menurun, pengendalian senjata lebih dari sekedar kekuatan murni dan lebih dari sekedar aura ilahi. Bagian terpenting adalah tekniknya. Anda harus memahami teknik ini sebelum mengendalikan ribuan senjata secara bebas. Hanya ketika Anda fasih dalam teknik Anda akan dapat mengendalikan harta apapun bahkan harta karun kehidupan Kaisar Abadi. Kemudian, Anda juga akan dapat memahami mistisismenya dengan mengulanginya dan menciptakan Immortal Emperor Life Treasures. Li Qiye memberikan petunjuk lebih lanjut, kulit naga itu keras dan tangguh. Anda menggunakan brute force hanya akan meretas sumsum binatang dan merusak harta alami yang ada di tubuhnya. Pedang Anda perlu mengikis kulit, lembut namun cepat, kuat tetapi fleksibel, akut dan tajam. Qi Xiaodi mengambil napas dalam-dalam lagi. Dia mengumpulkan energinya lagi dan melepaskan pedang Dewa Emas lain untuk memulai dari awal. Dengan instruksi Li Qiye, dia perlahan membedah perut naga itu langkah demi langkah. Akhirnya, dia dapat memotong-motong seluruh naga dan memisahkan bagian-bagiannya. Setelah selesai, dia menghela nafas lega dan duduk lurus, tidak peduli tentang penampilannya sebagai seorang wanita. Jenis senjata yang mengendalikan, bagi Qi Xiaodi, lebih menguras tenaga daripada pertempuran sengit melawan orang lain. Sangat biasa-biasa saja. Li Qiye meliriknya dan menenangkannya,
keterampilan mengendalikan senjata leluhurmu bisa dikatakan di puncak itu mencapai tingkat tertinggi. Itu bisa menciptakan Immortal Emperor True Weapons, dan mereka bertahan sama dengan aura ilahi dari senjata tersebut. Jika Anda ingin mencapai level ini, maka Anda harus memegang senjata yang mengendalikan seni, jika tidak, Anda hanya akan memiliki kekuatan kejam pada akhirnya, dan Anda hanya akan dapat membuat senjata yang tidak direncanakan dan bertarung dengan pembohong. Ini bukan cara mengendalikan senjata. Qi Xiaodi diam-diam mendengarkan ajaran Li Qiye. Meskipun kata-katanya kasar, dia menghafal setiap kata dan mengukirnya ke dalam hatinya. Sementara Qi Xiaodi dengan orang jahat melahirkan ilahi, Li Qiye akan pergi ke gunung setiap beberapa hari untuk menangkap roh umur panjang dan binatang surgawi sehingga dia bisa mempelajari senjatanya yang mengendalikan seni. Qi Xiaodi berlatih dengan rajin dan mempertimbangkan setiap kata dan frasa dari Li Qiye sebagai emas dan batu giok. Sementara Li Qiye dan Qi Xiaodi sedang berlatih di kuil ilahi leluhur, ada sebagian berita yang mencapai kota 100 Timur, Akademi Surgawi telah membuka gerbang untuk menerima siswa di mana-mana. Berita ini menyebabkan seluruh wilayah berseru karena banyak orang berdebat tentang masalah ini dengan takjub. Seorang teman berkata, terakhir kali Akademi menerima siswa adalah 1000 tahun yang lalu. Saat itu, Akademi hanya menerima pembudidaya gelandangan atau pembudidaya muda tanpa sekte. Banyak sekte besar dan negara di kota 100 Timur dengan cepat mendengar berita ini. Kali ini, Akademi menerima siswa dari semua sekte dan negara di dunia ini, tidak peduli ukuran atau warisan. Selama kondisi siswa sesuai, mereka dapat memasuki Akademi. Untuk sementara waktu, banyak orang yang gempar. Sampai sekarang, Akademi biasanya menerima murid, tetapi murid dan murid adalah dua hal yang berbeda. Murid-murid setelah diterima adalah murid dari Akademi selama sisa hidup mereka. Siswa berbeda, mereka hanya berlatih di Akademi dan bisa pergi kapan saja. Mereka tidak mempunyai tanggung jawab dan hanya perlu memiliki kualifikasi yang tepat. Tentu saja perlakuan antara murid dan siswa berbeda. Bahkan saat itu, masih banyak pembudidaya muda yang bersedia menjadi mahasiswa Akademi, bahkan mereka yang berasal dari kekuatan besar. Banyak anak muda berlari ke Akademi untuk melihat apakah mereka memenuhi persyaratan. Murid dari kekuatan besar dan dasar rahasia semua datang karena kekuatan ini mampu membayar biaya kecil ini. Meskipun kekuatan besar ini memiliki kekuatan dan pasukan rahasia, mereka masih membawa keturunan dan pewaris mereka ke Akademi, termasuk Immortal Silsilah Kaisar dan Kerajaan Kuno. Para siswa Akademi tidak dapat mempelajari rahasia dan teknik utama Akademi, tetapi Akademi memiliki sistem pengajaran yang sangat sempurna. Meskipun itu tidak memberikan hukum pahala kepada siswa, itu mengajarkan mereka tentang kesulitan di jalan Dao, bagaimana menghadapi setan hati, kontrol hukum pahala, dan metafora. Tidak ada kekuatan besar lainnya dengan kesempurnaan seperti itu. Sistem Akademi Dao Surgawi telah meneliti masalah ini selama jutaan tahun. Memang, Akademi sangat hebat dalam hal ini. Sejak awal, banyak kaisar abadi yang pernah belajar di Akademi dan mendapat banyak manfaat. Setelah menjadi kaisar abadi, mereka akan kembali dan meninggalkan hukum kaisar atau harta kehidupan kaisar abadi untuk Akademi. Kaisar abadi Fei Yang, Kaisar abadi Aohai, Kaisar abadi Takong, nama-nama terkenal ini terukir di monolit Heavenly Dao Academy oleh mereka secara pribadi. Setelah membawa Heaven's Will, mereka akan kembali dan meninggalkan nama mereka. 1. Fei yang sama dengan melonjak, Aohai sama dengan lautan agung, Takong sama dengan penginjak luar angkasa. Sedangkan untuk karakter hebat seperti Lion Monarch Baxian, Saber Leluhur, dan Martial God, ada terlalu banyak dari mereka yang terukir pada monolit. Nama-nama raksasa di bawah Kaisar Immortal ini semuanya karakter yang mampu menembus 8 Desoles dan memerintah dunia selama generasi mereka. Ada terlalu banyak siswa yang diajarkan oleh Akademi yang kemudian menjadi karakter hebat yang dilintasi 9 dunia terlalu banyak untuk dihitung. Inilah sebabnya mengapa setiap kali Akademi membuka pintunya bagi siswa, bahkan kekuatan besar akan mengirim keturunan mereka. Bukan hanya untuk pelatihan, tetapi juga untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mereka. Saat para jenius dari negara-negara besar bepergian, jenius muda pertama telah memasuki Akademi. Hu Yue juga memasuki Akademi Dao Surgawi. Hu Yue, keturunan dari sekolah Hall Harimau sudah berada di ranah tercerahkan.
Dia bisa menjadi tiran satu arah di mana saja di generasi ini, dan dia juga memasuki akademi untuk belajar. Selanjutnya, seorang jenius yang lebih terkenal datang ke akademi, Baxia juga datang. Berita-berita ini menyebar dengan cepat dan mengejutkan banyak orang. Hu Yue dan Baxia adalah jenius yang sedang bangkit dan terkenal di kota 100 Timur. Pendaftaran mereka ke akademi mengejutkan banyak orang. Dalam waktu singkat, kereta berjalan seperti sungai yang mengalir tepat di luar akademi saat banyak orang datang untuk mendaftar. Beberapa datang dengan pendahulunya sementara yang lain tiba-tiba sendirian. Ada beberapa keajaiban tingkat Uber yang pergi sendiri dengan kehadiran yang luar biasa. Ada seseorang yang mengalami kesulitan fisioterapi batinnya, tetapi dia masih melonjak melewati kemacetan langsung ke akademi. Jenius lain terinjak-injak di langit untuk tiba, dengan satu langkah, ia melintasi cakrawala jauh dan masuk ke akademi dengan energi darah yang menembus langit. Ledakan, seorang jenius turun dari langit sambil membawa meteor, menyebabkan semua bukit tepat di luar gerbang akademi menjadi rata. Beberapa jenius datang diam-diam, hanya ketika para guru akademi mengetahui situasi baru mereka menjadi populer. Seorang jenius yang tersembunyi memiliki galaksi di atas kepalanya sambil menghisap energi matahari dan bulan. Seorang guru akademi cukup terkejut, ini adalah teknik rahasia yang hilang ditemukan dalam legenda. Seorang jenius lain datang ke pintu dan diperiksa oleh seorang master, badai dan awan mulai terbentuk di mana-mana dengan gemuruh kilins. Seorang suci kuno yang membawa juniornya ke sini untuk belajar merasa heran, ini adalah fisik kilin yang sangat langka fisik Hautian. Dia memiliki darah kilin. Jenius hebat satu demi satu datang ke akademi dan menjadi muridnya. Tidak lama kemudian, seorang pemuda naik angin untuk tiba dengan cahaya suci yang meliputi area yang sangat luas. Pria muda ini berjalan perlahan, tetapi dia seperti orang suci yang membuka jalan. Dia dilindungi oleh banyak orang bijak dan cahaya ilahi di sekelilingnya. Dia seperti putra dari surga, turun ke bumi. Melihat pria ini, banyak anak muda yang datang untuk mendaftar, dan bahkan para petani dari generasi sebelumnya, takjub. Zhu Huangwu, anak hebat Yao Guang, Zhu Huangwu, keturunan kerajaan kuno cemerlang. Dia juga datang untuk mendaftar. 2. Zhu Huangwu sama dengan kaisar bela diri, Yao Guang sama dengan kecemerlangan. Murid jahat lain datang untuk mendaftar. Hanya dalam sepersekian detik, banyak siswa yang datang merasakan tekanan yang jauh lebih besar. Anak besar Yao Guang, keturunan kerajaan kuno yang cemerlang. Kerajaan kuno yang cemerlang satu sekte, dua kaisar. Sebagai keturunan kerajaan kuno, pengaruhnya sangat bagus. Semua orang menarik napas dalam-dalam, dengan saingan hebat seperti itu, tidak akan ada kebosanan di dalam akademi. Zhu Huangwu sudah meningkatkan tekanan semua orang, tapi dia bukan murid yang paling jahat. Di hari pendaftaran yang lain, mengaum naga terpancar di seluruh akademi seolah-olah naga neraka mengamuk, menghasilkan hujan dan angin dan menciptakan kehadiran yang megah seolah-olah seorang anggota ras naga datang. Seseorang menemukan apa yang terjadi, keturunan dari tebing naga Kracing dari Laut Besar Utara datang ke akademi. Berita ini mengejutkan banyak master sekte dan penguasa kerajaan. Seorang master sekte tidak bisa menahan gumaman, orang-orang dari Laut Besar Utara benar-benar datang meskipun jaraknya begitu jauh benar-benar sulit dipercaya. Dalam setengah tahun pendaftaran, banyak sekte dari Grand Middle Territory, Lautan Utara-Utara, Bumi Crimson Selatan, dan Wastelen Desolate Barat semua membawa orang ke sini untuk mendaftar. Pada hari lain, Gunung Saleh tiba-tiba muncul di langit dengan lampu bundar ilahi melayang-layang di sekitarnya, membawa kehadiran yang sangat mendominasi. Keturunan gunung ilahi yang mengamuk juga datang ke akademi. Murid jahat lainnya menjadi murid di Akademi Dao Surgawi. Situasi ini menyebabkan banyak orang menjadi tercengang. Ini terlalu aneh, ini bukan pertama kalinya akademi menerima siswa. Mayoritas siswa biasanya dari kota 100 Timur. Mengapa orang-orang dari daerah lain juga datang? Rekrutmen tidak lagi terbatas pada kota 100 Timur, dan ini menyebabkan banyak orang melihat mata terbelalak. Beberapa tuan dan bangsawan kerajaan memperdebatkan masalah ini adalah pengantar dari era emas baru. Hanya ketika Sage kedua bertanggung jawab atas akademi akan ada begitu banyak jenius di seluruh dunia yang tiba, bahkan para jenius dari 9 dunia juga datang setelah mendengar prestisenya. Namun, ada berita lain yang mengejutkan.
Dewi Mei sudah terdaftar di akademi. Mei Suyao dari Sekolah Sungai Abadi juga bergabung dengan akademi. Tidak mungkin. Orang-orang terkejut setelah mendengar informasi ini. Sekolah Sungai Abadi satu sekte, 3 kaisar. Tidak banyak warisan yang sebanding dengannya. Mei Suyao adalah yang terpilih dari sekolah untuk memasuki dunia ini, dan tidak perlu diskusi lebih lanjut tentangnya. Kekuatan batin Sekolah Sungai Abadi bahkan bisa lebih kuat dari Akademi Dao Surgawi, tetapi Mei Suyao masih mendaftar. Ini adalah penyebab keheranan banyak orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Penggarap yang tidak menyadari informasi orang dalam menjadi cukup bingung dengan situasi tersebut. Tidak banyak hari telah berlalu setelah pendaftaran Mei Suyao ketika karakter kelas berat lainnya muncul. Hari itu, seseorang turun dari langit. Orang ini datang sendirian, tetapi segudang hukum adalah pengikutnya. Satu langkah menyebabkan Grand Dao bergetar, satu langkah untuk menjadi penguasa langit dan bumi. Hanya sesaat, matahari dan bulan kehilangan warna mereka, langkahnya sendirian menginjak gunung dan sungai. Keberadaan di tempat-tempat yang diinjaknya seolah-olah dewa telah turun ke dunia fana. Dia belum tiba di akademi tetapi seseorang sudah berteriak, "Dewa ada di sini." Dewa Jikong Wudi. Mendengar nama ini, bahkan para jenius yang menganggap diri mereka luar biasa terkejut. Jikong Wudi nama yang sangat mendominasi. Dia berani menyebut dirinya tak terkalahkan, dia tak menantang yang tertinggi. 1. Wudi sama dengan tak terpecahkan, tiada taraf. Jikong Wudi, keturunan dari Space Trample Mountain, cucu generasi ke-6 dari Kaisar Abadi Takong dengan 3 bakat suci. Tidak ada banyak pembudidaya yang sebanding dengan Jikong Wudi di seluruh dunia Kaisar Fana. Seseorang pernah berkata bahwa hanya Jikong Wudi yang bisa bersaing dengan tulang abadi Mei Suyao dengan menggunakan 3 bakat santonya. Dia tidak menginjakkan kaki di perjalanan untuk waktu yang lama, tetapi dimanapun dia melewatinya, lawan-lawannya semua akan diyakinkan olehnya, sehingga orang-orang menemukan dewa. Kedatangan dewa membawa fenomena visual yang aneh di tengah-tengah langit dan bumi. Hal ini menyebabkan semua siswa yang bercita-cita mendesah dalam ratapan. Banyak jenius arogan yang kehilangan warna setelah melihat aura dewa. Bahkan orang yang paling sombong tidak akan berani bersaing dengan dewa. Dewi Mei Suyao telah tiba, dan sama dengan Dewa Jikong Wudi. Semalam, berita ini membalik akademi dan kota 100 Timur. Banyak pendahuluan yang kuat dikirim untuk memahami setelah mengetahui tentang masalah. Ini terlalu gila. Apakah perwakilan dari Sekolah Sungai Abadi perlu bergabung dengan Akademi Dao Surgawi? Pada titik ini, ia mampu membuka sekte sendiri untuk mengabarkan daunnya. Raja bangsawan lainnya berkemah, Dewa Jikong Wudi juga tidak perlu bergabung dengan akademi. Kaisar Abadi Takong hanya pergi selama 30.000 tahun, dan ia meninggalkan cukup banyak veteran untuk membantu Dewa Jikong Wudi menjadi Kaisar Abadi, di mana perlunya bergabung dengan akademi. Kaisar Abadi Takong adalah Kaisar Abadi terakhir dari era Kaisar, dan dia juga yang paling kontemporer. Pengaruhnya di dunia ini jauh lebih besar dari kaisar immortal lainnya yang telah meninggalkan dunia ini untuk waktu yang lama. Inilah sebabnya, meskipun Space Trample Mountain baru diciptakan 30.000 tahun yang lalu, tidak ada warisan kontemporer yang berani memandang rendahnya. Karena itu adalah warisan Immortal Emperor terbaru, kekuatan batinnya cukup untuk membuat orang lain gemetar. Fakta bahwa Dewi Mei dan Dewa Jikong Wudi bergabung di akademi membuat banyak orang terpana. Generasi sebelumnya kuno Sein mendengus, situasi seperti itu hanya terjadi sekali atau 2 kali sebelumnya. Pertama kali adalah ketika Kaisar Abadi Hao Hai belajar di akademi, dan yang kedua adalah ketika Sage kedua Wang Yuan bertanggung jawab atas akademi. 2 periode waktu masuk yang merekrut semua jenius terbaik di dunia ini. Mungkinkah kali ini sebanding dengan 2 yang pertama? Seseorang di dekatnya, masa penerimaan siswa 1000 tahun yang lalu tidak sebesar situasi saat ini. Orang-orang jenius dari wilayah kelima di dunia Kaisar Fana tiba meskipun jaraknya jauh. Sesuatu salah. Setelah keduanya bergabung di akademi, beberapa kekuatan besar tiba-tiba menyadari sesuatu. Meskipun akademi membuka pintunya memang merupakan masalah besar, itu tidak cukup menekan surga. Berita ini berjalan terlalu cepat. Bagaimana mungkin wilayah lain ini menerima berita ini dan mengirim keturunan mereka ke akademi hanya dalam waktu setengah tahun? Apakah ini benar-benar hanya untuk belajar? Setelah mendengar laporan dari junior mereka,
beberapa pria tua yang menghentikan kekuatan darah mereka tiba-tiba terbangun dari era Bloodstone dan bertanya-tanya, mungkinkah portal Heavenly Dao Academy akan segera dibuka lagi? Hanya keberadaan mengerikan seperti sekolah sungai abadi atau kerajaan kuno yang cemerlang yang mengetahui kisah nyata. Namun, segera setelah itu, pakaian lama dari kekuatan lain dengan cepat menyadari bahwa ini bukanlah masalah biasa. Mereka semua memikirkan satu hal, portal Akademi Dao Surgawi dari legenda. Sejak zaman yang sangat jauh, ada legenda tentang Akademi Dao Surgawi. Dinyatakan bahwa akademi itu dibangun di atas urat nadi Gerbang Void. Gerbang Void adalah salah satu dari 9 harta karun surgawi yang besar, itu hanya bisa didengar tetapi tidak dilihat oleh penghuni dunia ini. Semua orang percaya bahwa 9 harta karun dan kitab suci surgawi tidak pernah ada, bahwa itu hanyalah tipuan. Meski begitu, rumor tentang portal akademi tidak pernah berhenti. Di era yang sangat kuno, ada desas-desus bahwa portal di dalam akademi dapat membuka gerbang void sementara yang lain berpikir bahwa portal informasi tidak ada semua sama sekali dengan gerbang void sama sekali, bahwa itu hanya portal ke alam ilahi atau harta karun karunia besar yang tertinggal sejak era legendaris. Mungkinkah gerbang void akan terbuka di 100 kota timur pada generasi ini? Spekulasi ini menyebabkan banyak karakter tersembunyi dan pakaian yang terkubur di peti mati mereka menjadi tidak bisa diam ketika jantung mereka mulai berdetak lebih cepat. Gerbang void tidak ada di dunia ini. Sebuah kematian yang telah hidup selama beberapa generasi meningkat dan berkenaan dengan, sejak masa lalu, banyak orang bijak yang bijaksana telah menjelajahi portal Akademi Dao Surgawi. Kaisar Abadi Fei Yang, Kaisar Abadi Hao Hai, Sage kedua, dan banyak lainnya yang semuanya merupakan karakter tak terpecahkan dari generasi mereka. Mereka semua telah mencari portal ini, dan tidak ada Void Gate atau apapun. Tidak peduli apakah portal akademi itu ada dengan Void Gate atau tidak, pada detik ini, banyak master dan bawahan penyendiri di Eastern Hundred Cities kehilangan kesabaran mereka dan mengikuti masalah ini dengan seksama. Kepada mereka, hubungan antara portal dan gerbang void tidak penting karena portal itu sendiri adalah peluang besar. Kaisar Abadi Fei Yang, Kaisar Abadi Hao Hai, dan Wang Yuan adalah karakter yang hebat. Ketika mereka belajar di akademi semasa muda, mereka mendapatkan kekayaan besar di dalam portal. Banyak orang di kemudian hari menghubungkan kesuksesan masa depan mereka dengan kekayaan yang diambil dari dalam portal. Sebuah portal untuk mencapai harta ilahi, sebuah jalan untuk mencapai kekayaan tertinggi. Bagaimana mungkin pakaian yang mengetahui informasi orang dalam ini tidak menjadi bersemangat? Hari ini, Qi Xiaodi membedah ikan raja yang ditangkap oleh Li Qiye. Peng Kong berlari keluar dari halaman abadi dan berkata dengan mulut berair, tidak buruk, ikan raja sungai luar biasa. Hal ini menjadi iblis yang benar-benar langka, bahkan di wilayah Akademi Dao Surgawi. Selama waktu ini, Li Qiye telah menangkap terlalu banyak binatang buas, termasuk binatang surgawi dan roh umur panjang, burung ganas dan raja serangga. Setelah pelatihan selama beberapa waktu, seni mengendalikan senjata Qi Xiaodi menjadi lebih ahli. Hari demi hari, dia tenggelam dalam tenggelam. Saat ini, kontrolnya terhadap pedang emasnya membentangkan seorang juru masak menggunakan pisaunya. Hanya dalam sekejap mata, River Monarch Fish ini dipotong-potong dan masing-masing bagiannya dibagi dengan sempurna. Sekarang, izinkan saya membuat pesta ikan untuk semua orang. Peng Tao kuno yang mengeluarkan air liur mengeluarkan bahan-bahannya dan mulai membuat pesta ikan di kuil. Setelah masakannya selesai, Little Autumn muncul entah dari mana dan melompat ke atas meja. Baunya sangat enak. Lalu, Li Qiye juga keluar. Tao tua itu kemudian dengan riang berkata kepadanya, bangsawan muda, ayo cicipi keterampilan memasakku. Meskipun dia mengatakan ini, dia sudah bersaing dengan Little Autumn. Mereka berdua secepat angin, mereka berharap mereka bisa menikmati seluruh pesta sendirian. Old Daoist Peng adalah penikmat makanan, dan masakannya juga enak. Qi Xiaodi tidak malu karena dia juga berpartisipasi dalam perang besar ini untuk makanan. Hanya Li Qiye yang acuh tak acuh, sejak dahulu kala, pesta abadi apa yang tidak dia ikuti. Li Qiye telah mendapat banyak pujian dari Kaisar Immortal. Setelah makan kenyang, Taoisme tua itu berbicara kepada Li Qiye, portal akademi akan terbuka di generasi ini. Little Autumn menggelinding dengan penampilan yang masih belum puas dan longgar, tidak,
Smelly Daois, bos ini dapat menjamin bahwa portal Anda akan terbuka dalam waktu setengah tahun, atau mungkin 1 atau 2 tahun jika itu membutuhkan waktu lebih lama. Tunggu dan lihat saja. Little Autumn baru-baru ini mengikuti Li Qiye di main mana di dalam wilayah akademi untuk menganalisis fena bumi sehingga ia memahami perubahan dengan jelas. Kemudian berbicara dengan nada seorang ahli, langit dan urat bumi Anda berdenyut dan berubah terlalu dramatis, saya yakin ada masalah. Li Qiye tidak terkejut dengan kelalaiannya. Salah satu alasan mengapa dia datang ke sini adalah untuk portal akademi. Dia ingin mencari gerbang Void sekali lagi. Li Qiye melirik Lama Tao dan bertanya, apakah Akademi Dao Surgawi merekrut siswa lagi? Li Qiye telah mendengar beberapa berita setelah perjalanan di sekitar wilayah akademi. Pendeta Tao tua Peng tersenyum dan berkata, ya, masalah ini sangat mengerikan. Kertas tidak bisa membungkus api sehingga kebenaran akan keluar. Portal telah dibuka beberapa kali sebelumnya, dan penutupnya selalu menampilkan dengan ketat. Jadi, sebaiknya kita membiarkan junior mereka masuk. Li Qiye dengan santai berkata, Akademi Dao Surgawi tidak pernah takut pada siapapun. Itu benar. Kakak-kakak lelaki saya yang ingin keluar dari peti mati mereka benar-benar dapat menekan siapapun dengan niat buruk, apa yang ditakuti Akademi Anda. Hati Tao tua itu tenggelam dan berkata, ini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menipu Li Qiye. Dia menarik pandangan riang dan mengambil napas dalam-dalam sebelum berkata dengan nada serius, ini ada di bawah Divine Beast Protector Akademi kami. Benar, Li Qiye mengangguk dan berkata, pelindung Divine Beast Anda sangat tua, dan itu akan menjadi debu jika bukan karena langit dan bumi. Mungkinkah akhirnya beristirahat dalam damai dan kembali ke bumi pada generasi ini? Bersambung.